masih kuat kok di dalam Yesus. Karena ngelit. Apa? Tanya dong. Kenapa Bu Darni masih tetap di dalam Yesus? Tanyalah aku. Ya, karena akal Bu Darni mati. Enggak, biar aku yang jawab. Kok kau pula yang menjawab? Akulah. Oke, gua nanya. Bu Darni, kenapa Bu Darni masih kuning rambutnya? Oh, kenapa Bu Darni kuning rambutnya kemarin? Karena udah mulai putih-putih keluar uban. Supaya jangan kelihatan ubannya, kukuningin biar agak menyala Bu Darni. Mantap. Oke. Bagus, mantap jawabannya. Lanjut. Ya, jadi gimana tuh Bu Darni? Bu Darni kan sering dengar tuh murtadin didatangi Yesus. Kenapa kami yang hilang ini ya tidak dicari sama Yesus? Jangankan kau Jul, aku aja kepingin dicari Yesus, didatangi Yesus. Entah datang dia gitu kan, kepingin kali aku. Padahal umur ibu kan udah di 51 nih. Belum pernah, jadi aku cemburu melihat Bu Yuni pernah didatangi Yesus, dipegang pundaknya katanya. Padahal Bu Yuni kan Islam, harusnya aku dong didatangi. Kenapa Bu Yuni kan gitu? Harusnya aku cemburu, memang aku cemburu. Tuhan Yesus kok nggak aku ya didatangi, disentuh kayak aku, ditaruh tangannya di kepala aku. Gitu. Hah? Cemburu kudus atau cemburu yang gimana sih? Cemburu, kan aku kok udah aku setia. Bayangkan aku di dalam kekristenan ini di gereja, aku menyusun acara-acara setiap hari Sabat. Siapa-siapa yang nanti bawa bagian kerja aku lah itu. Banyak kerjaku, kuserahkan kepada organisasi ini. Tapi kok nggak pernah aku disentuh Yesus ya? Cemburunya begitu loh Jul. Ini artinya Yesus nih nggak benar lah ya? Bukan, mungkin begini. Ini anakku si Darni ini, memang ini laskarku ini yang tak bisa digoyahkan. Jadi nggak perlu dia mendatangi aku gitu. Udah kuat. Aplikasi dong Bu. Itu artinya gini, ini kayak orang tua. Dia kayak orang tua punya anak nih. Anak yang satu ya nggak perlu dibelikan hadiah apapun, tetap kerja. Sedangkan Bu Yuni tadi harus dikasih hadiah baru kerja. Murtadin tuh kan gitu, harus dikasih sesuatu baru kerja. Nggak adil dong Tuhannya gitu. Kasihan. Selamat siang, Os. Selamat siang. Selamat siang Julio. Mantap nih, hostnya Julius, ini tamunya Julio, keren. Salam kenal. Salam olahraga. Oh, bukan ya? Iya. Gimana? Tanya sama Bu Darni nggak sih? Aduh. Kenapa Julio? Boleh nggak aku nanya Bu Darni? Boleh. Julio Islam atau Kristen? Saya Islam. Oh, silakan. Kalau bisa ku jawab. Kalau nggak bisa, ya begitulah. Silakan. Yesus mati di kayu salib itu kan untuk menebus dosa manusia, betul? Ya, untuk menebus manusia, ya dari dosa. Kalau seandainya Bu Darni sejaman dengan Yesus, berarti Bu Darni akan sama dengan Yudas Iskariot menyerahkan Yesus itu supaya dia disalib. Oh, begini. Walaupun ibu ada berada di situ di zaman itu, Ibu Darni tetap ya menyerahkan semua kekuasaan kepada Roma, tentara Roma. Dan pada waktu itu siapa yang memerintah dalam kerajaan itu, ya? Jadi Ibu Darni sama aja. Nggak mungkin apa mau saya buat, mau saya lawan mereka, nggak mungkin. Sedangkan Tuhan Yesus saja berkuasa, nggak, dia menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya ditangkap. Karena itu sudah nubuatan, harus digenapi, harus dijalankan gitu. Oh gitu ya. Iya dong. Kan Jadi waktu berarti Bu Darni kalau ada zaman Yesus juga, berarti Bu Darni akan ikut nyerahin Yesus itu berarti. ya terpaksa seperti itu karena itu sudah berkuasa pada saat itu kan tentara Roma. Memang harus ditangkap Yesus karena katanya Yesus itu menghujat karena Yesus mengatakan dia anak Allah. Dia mengatakan dia Mesias, dia mengatakan dia raja orang Yahudi. Marah dong mereka, mereka tak terima, makanya dia disalibkan. Dan juga pada saat itu banyak orang-orang Yahudi itu marah kepada Yesus karena domba-domba mereka, babi-babi mereka dimasukkan ke jurang, banyak ribuan, miliar-miliar mereka rugi. Berarti balas dendam nggak kira-kira Yesus nih kalau dia datang menghakimi lagi? Nggak balas dendam, dia itu sayang sama kita. Satu menitnya kita bumi ini dihancurkan.
Dia masih menunggu kita sampai hari ini agar kita bertobat, agar kita percaya kepadanya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Agar nanti bila dia datang, dia menginginkan kita semua jangan ada yang tinggal. Itu dia. Sayang dia sama kita. Jadi kalau Iya kan? Bu Darmi sayang sama dia sayang sama Bu Darmi, masa Bu Darmi biarkan aja? Seandainya jangankan Tuhan sekelas Tuhan, saya orang tua saya aja mau dibunuh orang, mau diganggu orang, saya ajak ribut, saya ajak berantem ukurannya. Iya, saya berjuang dengan titik darah penghabisan saya. Itu kelas orang tua saya, jangankan ibaratnya Tuhan, sesembahan saya mau diganggu orang. Iya, bila perlu ku congkel biji mata aja Romawi itu kalau aku. Iya, bilang kalau Bu Darni begitu, mana mungkin terlawanku itu tentara Roma itu kan? Bukan. Nggak mungkin. Beda Bang Oke, Julio, makasih jangan ya disamakan. semuanya. Contoh gini. Makasih. Terima Jadi aku kasih atas jelasin dulu ya. kesempatannya Bang Host. Yo, makasih Bang Julio. Ya. Ya, jadi bedanya gini ya, teman-teman. Tadi dibilang sama Bang Julio, dia akan bela Yesus karena dia Tuhan. Sedangkan orang tuanya aja dia bela, pasti dia akan lawan tentara Romawi tersebut. Ya karena Bang Julio sayang dengan orang tua Bang Julio. Kalau Kristen ini, mereka melihat Yesus sebagai apa? Sebagai orang yang akan mewariskan sesuatu. Seseorang yang kalau dia meninggoy, akan memberikan manfaat. Ini ibaratnya harusnya bukan orang tua. Ya, bukan orang tua yang pada umumnya, tapi orang tua yang kamu nggak suka, terus orang tuamu tuh banyak harta. Jadi kamu berharap orang tua kamu meninggoy supaya meninggalkan harta bendanya. Nah, itu orang oten-oten tuh gitu. Mereka pingin Yesus meninggoy supaya mereka dapat keselamatan. Betul nggak Bu Darni? Karena kalau Yesusnya nggak disalib, mereka nggak dapat keselamatan. Tentu saja keinginan mereka adalah Yesus harus disalibkan. Seperti itu. Cocok Bu Darni? Bu Darni. Itu kan pendapatmu, ya kan? Lah, kan betul kan kalau Yesus nggak disalibkan nggak ada keselamatan kalian. Gimana sih? Enggak juga. Loh. Mungkin keselamatan yang lain dibuat. Ada lagi caranya. Tetapi pada waktu itu begitulah caranya Yesus itu disalib. Kenapa dia tersalib? Dia menyerahkan dirinya dan mengorbankan dirinya karena begitu besar kasih ya Allah, kasih Elohim kepada manusia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya itu. Supaya dapat keselamatan ya harus dengan mengorbankan Yesus, kan udah betul itu. Oke. Silakan. Nih ada Bambang tadi nih yang komplain-komplain. Kenapa Bambang dengan Nabi Muhammad? Halo Bambang. Iya. Ya, halo. Iya, kenapa Bang? Apa itu? Iya, tadi keti-keti bilang Islam sudah mau punah ya. Ya, Ya. Dari mana datanya Bang? Tapi yang kita lihat Kristen yang turun terus tuh di seluruh dunia. lihat di Iran. Di Iran itu udah banyak masjid tutup. Udah banyak yang jadi Kristen orang Iran. Tapi Iran bukan Islam Bang. Gimana sih? Untuk karena Syiah. Oh, Iran bukan Islam. Nggak Islam. Berarti Iran itu Alhamdulillah. berarti Iran nggak pakai Al-Quran. Iran pakai Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iran kan Apa-apa? pakai Al-Quran. Iya, jadi Yang pakai yang pakai Syiah Al-Quran. itu mendekati sama Kristen memang. Makanya mungkin dari Syiah ke Kristen itu gampang karena sama-sama ada sosok yang diagung-agungkan. Kalau di Kristen kan Yesus ya. Kalau di Syiah itu Ali gitu. Iran pakai Quran loh. Iran pakai Iya. Quran. Iya. Kamu bilang Kristen. Kamu malu. Bukan maksudnya Syiah itu lebih dekat sama Kristen. Bohong Syiah itu kamu. sangat lebih dekat Kristen. Serius. Tidak. Syiah itu dia meninggikan Ali. Sahabat Ali itu ditinggikan sekali. Sama kayak Kristen meninggikan Yesus, ya. Kores, jangan Ya. kau gitu bilang Iran. Iran itu menolong lo sekarang membombardir Israel. Bukan kata Bambang kan Iran katanya sekolahnya kosong-kosong ya nggak apa-apa. Memang dekat sama Kristen kok Iran.
kitab sucinya Al-Quran, Bos. Iya, tapi banyak yang pindah Kristen kan, katanya gitu kan? Itu satu-satu dulu. Kalau Iya. kitabnya Al-Quran itu pasti Islam. Iya, nah mereka pindah Kristen banyak nggak, berbondong-bondong nggak? Kamu sudah mengiyakan Iran itu Islam, iya kamu bilang. Ya nggak ada masalah. Terus apa? Mau kemana? Ya udah, berarti kalau Islam dia berarti dia berbondong-bondong ke Kristen. Masuk Kristen, ya nggak apa-apa. Karena nggak ada bedanya sama mereka. Asalnya meninggikan Ali, sekarang meninggikan Yesus, nggak ada masalah itu. Al-Quran kok kitabnya kamu malu. Iya, kitabnya Al-Quran memang. Malunya di mana? Ini gua udah mengiyakan loh. Seneng nggak? Harusnya seneng dong. Kan kalau misalnya ada orang Islam masuk Kristen kan jadi warga negara kelas 1 di gereja. Ya, Alhamdulillah. tapi nggak sopan kamu. Wah, Maaf, oh, Allah. Maaf. Gimana? nggak ada sopanmu. Katanya Islam penuh kesopanan. Loh, katanya masuk Kristen lebih bagus katanya. Islam penuh kesopanan, tapi owa-owa. Maaf. Iya, gimana jadi? Udah banyak di Kristen di Iran udah berapa? 50% ada? Berapa persen dia? Nggak tahu lah, yang pasti sudah banyak. Oh ya, udah bersyukur. Puji Tuhan dong, puji Tuhan dulu. Puji Tuhan dong. Nggak, alhamdulillah. Islam. Alhamdulillah. Oh, terima kasihnya sama Allah lagi-lagi. Samanya itu, nggak apa-apa itu. Pilihan itu masing-masing. Iya. Kristen juga banyak ke Islam, Islam ke Kristen. Biarkan aja pilihan mereka. Apalagi dari Syiah gitu. Kalau misalnya kita tahu cerita Syiah ya, Islam yang Syiah pahamnya, yang meninggikan Ali gitu kan. Itu kan khalifahnya di zaman Fatimiyah itu, khalifahnya itu kan pindah Kristen dia, khalifahnya. Nih Bambang gua kasih tahu. Jadi khalifah sultannya Syiah waktu di abad berapa itu ya lupa. Pokoknya dinasti Fatimiyah itu ketika turun dia pindah Kristen Koptik, tapi Kristen Koptik yang bahasanya menggunakan Arab gitu. Udah gitu doang. Ya wes lah. Emang boleh bertanya tentang itu? Boleh silakan dong. Oke, saya mau tanya. Di dalam Islam poligami kan hanya boleh 4. Betul? Kenapa Muhammad lebih dari 4? Karena beliau nabi, sehingga tanggung jawabnya lebih berat dari manusia biasa. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak konsisten. Seharusnya kalau Allah mengatakan 4, mau nabi, mau presiden, mau raja, ya 4, nggak boleh dibeda-bedakan. Oh, jangan jadi nabi kalau gitu, kalau nggak mau dikasih yang berat-berat. Berarti Nabi kami sholat sholat yang wajibnya lebih banyak dari kami. Kami 5 waktu, nabi kami ada yang lain. Puasa wajibnya lebih dari kami, nabi kami. Tiap bulan ada puasa wajibnya. Kami cuma bulan Ramadan doang. itu Namanya nabi. Si nabi sudah melanggar perintah Allah. Loh, kan Allah yang mewajibkan. Orang dibilang 4, dia lebih dari 4, kan udah melanggar. Iya, karena kan perintah nabi lebih berat dong tanggung jawabnya. Kecuali kalau misalnya Kristen menganggap pernikahan itu adalah pesta seks, nah, baru enak lebih. Kalau dengar gimana? bro. Ini bukan masalah berat tanggung jawabnya. Lo tanggung jawab dong. Benar. Pernikahan tanggung jawab dong. Aduh, nggak dikasih ngomong gua. Lo kenapa dibilang pernikahan bukan tanggung jawab? Di Kristen memang pernikahan itu apa? Enak-enak. Dengar dulu. Kalau saya ngomong mohon jangan dipotong. Kalau dipotong, Oh iya, silakan. Nanti orang nggak bisa denger. Sorry. Ya, silakan. Ya, oke, saya jelaskan ya. Ya. Kalau Allah yang Maha Kuasa sudah memberikan peraturan, batasnya cuma 4. Ini berlaku kepada semua Muslim. Kok so tahu? Enggak lah.
Kok enggak? Sekarang kayak gini, kenapa waktu zaman Yesus kenapa cuma Yesus yang disalib? Kalau Tuhan sudah berkata anak manusia menyerahkan nyawanya, semua anak manusia harusnya mati. Bro. Kemana? Saya Anak ngomong manusia jangan ini. kotor. Kalau saya Iya, ngomong nggak boleh jangan standar ngomong. ganda, Bambang. Tanda Bang. takut. Itu Apa tuh? tanda takut. Saya ngomong, kamu ngomong. Takut itu gimana? tanda takut. Emang lu bawa pisau tanda sampai gua takut? Coba Bukan saya ngomong, takut, kamu Bre. diam. Coba saya coba. ngomong, kamu diam. Oke, Bisa nih nggak diam. saya ngomong, kamu diam? Jangan marah-marah. Marah-marah itu pertanda nggak ada argumen. Kamu yang marah, kamu yang Sabar. takut. Kamu yang takut. Gua nggak takut. Emang Bambang pegang pisau? Nggak pegang pisau kan? Coba saya ngomong, kamu diam. Coba Ya, saya nih gua ngomong, diam ya. kamu Sah, gua diam. Oke, ya. Nah, benar. Alhamdulillah. Kalau- Alhamdulillah. Kalau yang namanya Allah, apapun perintah dia harus dituruti, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mulai dari rakyat jelata sampai nabi. Apa perintah Allah harus diikuti. Jadi kalau kamu bilang, oh dia nabi, beda, punya hak istimewa gitu, ini masalah poligami, bro. Kalau 4 ya 4, artinya nabimu sudah melanggar perintah Allah, berarti masuk neraka, ngono loh. Udah. Oke, sudah. Nah sekarang gini Bambang gitu. Kalau misalnya kayak gitu, ketika Yohanes 3:16, maka Allah begitu besar kasih sayangnya mengaruniakan anaknya, gitu kan? Harusnya itu semua manusia disalib semua, harus mati itu. Jawab tentang Oh gitu. poligami. Ya enggak, kita pakai standar yang ganda. Oh, takut, motong-motong, takut dia. Motong-motong. Kamu nggak Takut jawab dia. poligami. Kalau misalnya gua motong, kan gua takut. Kalau Bambang motong apa artinya ini? Orang cerita poligami. Takut ini, jangan takut. Sabar, jangan takut. Jangan takut, sabar. Ya, gua mengiyakan apa yang lu mau, gua mengiyakan gitu kan. Nah, jatuhnya ketika hanya Yesus yang nantinya disalib, artinya Yesus masuk neraka sendiri dia. Gitu jatuhnya. Kalau kita pakai standarnya Bambang Krisno. Karena yang dikatakan di situ apa? Yang menyerahkan nyawa itu anak manusia atau anaknya, bukan Yesus. Harusnya semua yang jadi anaknya mati itu disalib. Kan gitu. Gimana rasanya dimakan sama standar sendiri? Cuman Tuhan yang boleh, Res. Tuhan tuh boleh curi domba, kalau curi keledai. Kalau manusia nggak boleh mencuri, oi. Itu siapa tuh yang suka nyuri-nyuri itu? Nah, ada dicuri, Nggak ada. host udah dikembalikan, kata Oh, iya, Yesus iya, iya. akan dikembalikan. Ya, boleh Engkau. pinjam, boleh pinjam Datanya ada tanpa itu izin. kan? Ya, boleh. Nggak mau banget tanya 2000 tahun belum dikembaliin. Ya silakan Bambang, itu jawaban gua. Kamu tidak menjawab. Saya bertanya masalah poligami. Kenapa nabimu lebih dari 4? Itu yang saya tanya. Udah dijawab kan? Lebih dari 4. Udah dijawab itu. Yesus itu juga cuma disalib sendiri. Jawabanmu apa? Tadi lu udah ulang jawaban gua. Sekarang gua balikin, lu nggak bisa jawab. Ketika Apa anak jawabannya? manusia yang diserahkan nyawanya, kenapa cuma Yesus doang yang mati? Kan harusnya semua anak manusia. Ini nggak konsisten, ini ala bapaknya ini harus masuk neraka kalau kayak gitu. Standarnya gitu aja gua mah. Kan tadi gua udah ngejawab. Gua udah ngejawab, tapi lu nggak mau menanggapi jawaban gua gitu. Lu tiba-tiba langsung menyatakan masuk neraka. Kalau gitu ala bapak lu juga masuk neraka. Karena yang disalib harusnya anak manusia, tapi ternyata hanya Yesus yang disalib. Nggak konsisten, masuk neraka ala bapaknya gitu. Oke, gini aja. Oke ya, mantap. Saya tanya, mana dalilnya bahwasanya Nabi Muhammad boleh lebih dari 4 poligaminya? Mana dalilnya? Itu aja udah. Mana dalilnya? Nabi kami boleh lebih dari 4 poligaminya. Ya, itu aja. Oh, kalau Nabi kami itu dikatakan begini ya. Tunggu. Ini firman dari Allah. Gua lupa dalilnya, tunggu bentar. Puluh ya, biar banyak pengikut saya dulu. Ya siap, cari-cari pengikut. Aja cari dalilnya, jangan komentari saya.
Enggak, gua nggak komentari. Ini gua kasih dalilnya gitu. Karena ketika dibalikin kan lu nggak bisa jawab. Ya, assalamualaikum buat Akimoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ini di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di surah Ali Imran ayat 186 gitu ya. Kamu ini kepada Nabi pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi ujiannya Nabi itu pasti lebih berat dari manusia biasa. Oke. Sedikit pun kamu tidak menjawab. Saya bertanya mana Ini kayak Yesus ini lama-lama nih. dipotong. Saya ngomong kok dipotong. Lah ini udah gue bawa dalil akhirnya 186. Lu harusnya mengcounter jawabannya. Kalau nggak bisa ya kalah lu, Bre. 1-0 gue menang. Hello bro. Saya bertanya Apa? mana dalilnya Nabi Muhammad boleh beristri lebih dari 4. Itu yang saya tanya. Lah ini Ali Imran 186 ujiannya dengan hartanya dan dirinya itu pasti lebih berat. Mana Dibilangin juga yang namanya menikah dalam Islam itu namanya ujian, itu namanya ibadah, itu namanya tanggung jawab, bukan pesta seks seperti di kalian gitu. Yang saya tanya mana dalilnya dibolehkan Muhammad lebih dari 4. Itu yang saya tanya. Kamu Ali Imran 186, jangan emosi, sabar, jangan emosi. Ini menyangkut keseluruhan gitu loh. Jadi nggak cuma poligami doang ya, puasa iya, sholat iya gitu kan. Lalu kemudian tugas-tugas kenabian yang lain iya gitu. Ya, lihat Itu udah ya, jawabannya. Mungkin ada teman-teman Kristen yang di bawah. Itulah jawaban mereka, teman-teman. Muter-muter. Padahal yang saya tanya, mana dalilnya Muhammad boleh beristri lebih dari 4? Itu yang saya tanya. Tapi beliau muter sana, muter sini. Waduh. Macam mana Bu Darmi jawaban mereka? Muter-muter kan? Bang Bambang, Nggak pas jawabannya. mana dalil Yesus boleh tenggelamkan babi orang, Bang? Jangan dulu lari kemana-mana. Cari remes dia. Poligami dulu. Enggak, Beliau cuma nanya. jangan lari kemana-mana dulu, Julius. Ini itu dia udah closing statement, sekarang gua closing statement. Ya inilah ya kawan-kawan. Jadi ada perbedaan nilai menikah antara Kristen dan Islam gitu. Ketika dalam Islam menikah itu tanggung jawab, untuk kekristenan itu lebih dari sekedar pesta seks saja gitu. Sehingga kalau misalnya istri lebih banyak, maka buat mereka itu lebih enak gitu. Padahal kita yang muslim yang punya hukumnya tahu istri lebih banyak itu tanggung jawabnya lebih berat gitu kawan-kawan. Nggak ada jawaban. Udah dijawab, lu nggak bisa bantah. Mana Sama kayak Yesus gitu. Ketika ditanya Yahudi dia muter-muter, sedangkan Kores ketika ditanya langsung bawa dalil gitu. Oke, aku tengahi Bang Bambang. Jadi gini Bang, masalah jawaban diterima nggak diterima, ya biarkan audiens yang menilai. Kan di sini kita tujuannya edukasi, betul nggak Bang Bambang? Kan tujuan kita ini kan memberikan edukasi kepada para penonton. Nanti kan penonton bisa menilai sendiri jawaban ini benar atau enggak, jawaban ini logis atau enggak, sehingga dia bisa memilih mana iman yang benar. Udah gitu aja. Sama kayak kita lawan Edis mau menghujat gimana pun, ya kita jawab, kita jelaskan, kita counter. Begitu banyak orang yang mualaf, ya wes, kan begitu. Bagi kalian kalau bisa berhasil memurtadkan orang, ya itu kan kemenangan juga. Ya sudah gitu. Oke, lanjut silakan. Mungkin Akimoto ada yang mau disampaikan? Iya, cuma pengen nanya di Bible ada nggak larangan untuk menikah ibu kandung? Waduh, Ada. langsung ulti dia. Gimana? Ada. Gimana? Lengkap datanya. Ntar Iya ya. gimana? Oke. Ku cari data dulu, ntar. Oke. saya lupa, Bu Darmi, saya lupa, tapi itu di imamat. Di imamat itu saya lupa ayatnya. Jadi imamat. Betul. Iya, Kita cari. tapi saya lupa ayat. Ya. Ini selalu teman-teman apologet Islam yang memplesetkan. Mana ada pula bisa menikahi ibu di Alkitab? Oh, Pak Arah lo, gila lo. Ya ada mana dalilnya Bu? Cuma nanya ya. Rasul-rasul palsu inilah.
Kok rasul palsu? Pengajar-pengajar palsu Waduh, ini ya. Akimoto udah jadi rasul, luar biasa. Memang pengajar palsu Akimoto. Rasul Bentar palsu ya. tadi Bu Darni bilang. Perempuan. Sebentar, mujizat. Nama mereka. Kalau Bang apa? Nggak ada Kalau dalil, Bang nggak boleh nikah sesama jenis. ada. Kalau itu gampang. 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Yang LG itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga, nggak boleh. Pemburit. Iya, pemburit. Banci katanya. Lengkap di situ Kenapa? datanya. Kenapa? Kalau ada orang mau pendeta-pendeta mensahkan dan itu uskop-uskop? di luar dari firman Tuhan, itu menantang firman Tuhan. Artinya Vatikan menantang firman Tuhan. Iya, menantang, betul. Kenapa disahkan itu? 1 Korintus itu surat Rasul Paulus itu. Tidak boleh yang seperti itu. Laki-laki dan laki-laki menikah. Tidak bisa. Elohim berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Udah Nggak jawab ada tadi yang disuruh. Akimoto aja Bu Darni yuk. Mana Iya, sih? ya inilah. Sambil aku cari-cari. Mana? Loh, kok hilang? Loh. Ayah. Banyak kali buku. Bantu Bang Bambang, jangan cuma Iya. congor. Bantu, Bang. Nah, udah minta tolong tuh. Gak usah pakai kata-kata congor. Tunjukkan kamu Islam itu yang beradab. Gak usah pakai kata congor. Oh, kalau kami yang Ini salah apa dari sih? kami, Bang. Tahu Kalau Sri kalian kan Mulat. ada Roh Kudus. Jangan disamain dong. Tahu Sri Mulat. Kamu sudah ngatakan congor, tapi kamu masih ngeles-ngeles. Loh, kan udah aku bilang Bang, kalau saya salah ngomong, mohon maaf, namanya saya manusia. Kalau kalian kan ada Roh Kudus beda. Terus apa sih arti congor? Coba saya tanya. Mulut. Mulut loh, congor itu. Iya. Coba. Ya, bela diri aja, bela diri. Bela aja dirimu. Ngapain aku bela diri? Nanti kau bilang pun pantat, apa sih arti pantat? Pasti gitu. Julius. Oh, untuk udah Bu Darni, nggak mau ditolong Bu Darni. Kasihan Bu Darni. Banyak kali ini bukuku ini. Jadi gimana? Ada jawabannya nggak? Ada, pasti dong. Ini ada dataku ini. Aku udah selesaikan itu. Kan aku selalu catat. Anjir, Bentar ya. peodar ya. Mana sih? Heeh. Dulu nggak ada Catat, Bre. pemburit itu. Iya. Baru Aduh, nggak ada pemburit di dalam kok sepuluh. jadi hilang? Ada sama kalian kok jadi hilang? Kok gak dapat? Emang pura-pura ada aja dari dulu kan begitu kau. Ada loh bang. Ya mana, Daniel. kalau ada? Ini Apa? sebentar, ini buku lagi ku cari ini. Ya, cari lalu besok. Ini Kristus, manusia ciptaan, perkawinan Elohim penulis Alkitab. Bentar ya. Aduh, kok jadi hilang? Di Al-Baqarah ada nggak? Coba. Nggak ada. Antikristus. Jangan beri firman ke babi, langit, keselamatan. Mana Waduh. sih? Waduh, Bilang hilang. Yesus tafsir. Aduh, Pakai rayap. HP ku pun mati pula satu lagi, jadi susah nyarinya. Emang nggak ada. Aduh. Inilah palaknya Berat. aku ya. Ya ngomong-ngomong dulu kalian yang lain. Nanti kalau udah aku Jadi- dapat, aku masuk. Kan Iya. keluar aku. Di 610 tadi nggak ada tulisan pemburit belum? Woi, ini apa si Akang rungkat Akimoto? Kan dia mau ke Putu Dewa dulu. Dia udah tidur belum ya? Yang begitu model begitu mah jarang tidur. Kores Waduh. yang model begitu. Mitos. Dia kan mau ikut sekte kita sebenarnya. Lagi ospek dulu aja. Di ospek aja dulu. Darah. Terus sambil ngobrol-ngobrol, Yesus itu seharusnya bisa memberikan apa ya? Memberikan suatu contoh dari apa yang telah dia firmankan, kan gitu. Dalam Kejadian 1 nomor 28, di situ kan dia kan memerintahkan kalau misalnya Yesus itu termasuk Tuhan dalam perjanjian baru ataupun dia sudah ada di zaman Ya nitip dong. perjanjian baru dalam Kejadian 1 nomor 28. Aku udah dapat data ya. Oke. Oh, silakan. Imamat berapa? Lihat, ini aku ya. Ini dia. 1 Timotius dia kan dapat. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ini dia.
Imamat 18 ayat 1 sampai 30. Ayat 7, janganlah Imamat kau 18 singkapkan nomor 7. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena itu hak ayahmu. Dia ibumu. Jangan singkapkan auratnya. Itu dia ya. Kalau istri 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu pemilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari itu satu raja kan istri. ya? Itu kan raja, itu buat raja, yang Timotius itu buat raja itu. Enggak. Itu hukum buat ini raja bagi- itu. Bukan kok raja. Bagi pemilik jemaat, itu maksudnya ketua gereja, Iya, harus kamu- seorang yang tidak bercacat. Tak Iya, boleh dia punya cacat ketua gereja. Suami dari satu istri. Jadi ketua kami sudah ditulis seperti ini, lalu menyarankan kepada kami para jemaat agar satu istri. Makanya Iya. kalau di gereja pun tidak bisa lagi disahkan istri kedua, nggak ada. Iya, Diharamkan, gini. nggak bisa. Mbak Bu Diarni, kan gini ya. Janganlah kau singkapkan aurat istrimu. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Di sini di mana menikahinya, gitu kan? Kalau Iya, untuk kalau menyingkapkan doang Kalau gitu, menyingkapkan auratnya boleh, rupanya anaknya kan enggak, ya sama aja nggak boleh diistrikan. iya nggak boleh ngelihat, nggak boleh ngelihat itunya kan, auratnya. Tapi setelah dinikahi kan boleh. Kayak misalnya nih, Bu Diarni sama Bang Glenn, kan gitu ya. Aduh. Bang Glenn itu nggak boleh ngelihat auratnya Bu Diarni, sama Bang Glenn juga nggak boleh dilihat auratnya sama Bu Diarni gitu. Tapi ketikanya dua telah menjadi satu setelah satu daging kan, ya boleh aja main tuker-tukeran aurat juga boleh. Di mana dalilnya boleh mengawini ibunya di Alkitab? Mana coba? Ya justru malah saya tanya, ada nggak? Ya udah, nggak boleh. Ini dia ayatnya, jangan lagi. Jadi dalam usul fikih, kalau ini hubungannya soal apa namanya, soal agama gitu, selama tidak ada larangannya maka dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Dia bilang jangan. Sedangkan menyingkapkan aurat dari istri ayahmu, ibumu, itu ibumu nggak boleh. Apalagi mengawininya. Gimana Nah, sih? di mana apalagi mengawininya itu dapat di mana? Ya sekarang kita secara logika lah dulu. Di sini aja dibilang Secara logika ya, bukan secara perintah ya. Oke Nggak lah. boleh. Oke, jelas ya. Ini Oh, si Bambang mana nih Bambang? Sebentar, ini lagi mengenai aurat saudara perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Ayat 12, Nakedness janganlah itu kau singkap aurat saudara perempuan ayahmu. Ibaratnya saudara perempuan ayah kita, bibi, nggak boleh, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, tantemu lah berarti, karena itu ia kerabat ibumu. Jangan kau singkap aurat istri saudara laki-laki ayahmu, berarti saudara istri laki-laki ayahmu. Apanya itu? Saudara laki-laki dia ayahmu. ngomong, dia bingung sendiri. Sekarang gini, jadi Bu Diarni sebenarnya, Itulah maksudnya. jadi ya. kalau kita lihat dalam, sebenarnya nggak perlu ke Ibrani sih, tapi kita ngelihat di King James Version itu kan, the nakedness of thy father or the nakedness of thy mother. Ya wajar kita nggak boleh ngelihat aurat mak bapak kita, wajar. Tapi Satu lagi itu, bentar dulu. Janganlah kau singkap aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Istri menantu pun jangan kau ambil, katanya. Gawat, tak bisa. Itu Iya. dia, ya. Jangan, katanya. Marahin tuh Yehuda, marahin. nenek moyangnya Yesus tuh Jadi gini Diarni, Jangan. iya, the nakedness of thy father or the nakedness of thy mother, ya kita nggak boleh memang lihat auratnya ibu bapak, ya wajar. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nikahin kan gitu, karena nggak ada larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Kejadian 1 nomor 28 ini masalah pernikahan juga. Di situ kan perintahnya tuh beranak cuculah kan gitu. Taruh saya lihat dulu biar nggak salah kutip.
Nah, dia di Kejadian 1 nomor 28. Yesus itu kan harus bisa jadi manifestasi firman yang baik. Harus bisa mencontohkan. Dalam Kejadian 1 nomor 28, Ilah memberkati mereka, lalu Ilah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pada saat itu misalnya teman-teman Kristen atau Budiarni itu menganggap bahwa Yesus telah ada di zaman-zaman perjanjian lama, bahwa dia juga Tuhan dalam perjanjian lama, ketika Tuhan itu dia memerintahkan, setelah dia menjadi daging, di Yohanes 1 nomor 14, harusnya dia juga bisa memanifestasikan segala perintahnya. Kayak Rasulullah SAW nih, misalnya Allah tuh memerintahkan sholat. Terus gimana caranya sholat? Kata Rasulullah SAW tuh solu kama ro'aitumuni usoli. Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Manifestasi tuh dari perintah Tuhan. Nah, Yesus itu ketika disuruh untuk cucu dan bertambah banyak, kenapa dia nggak melakukan itu, Bu Diarni? Yesus kenapa nggak menikah gitu? Iya. Dia datang kan bukan untuk menikah. Dia datang ke dunia ini misi penebus manusia. Nah, di dalam Yesaya juga dikatakan, Aku adalah Elohim penebusmu. Aku adalah Elohim juru selamatmu. Jadi dia datang sini bukan untuk kawin-kawin. Gimana sih? Dia itu Dan hidupnya dia- suci, kudus. Gak ada pikiran mau kawin di dunia ini. Gimana Nah, sih? inilah Kan yang orang salah. kudus. Iya. Dia orang Jawa berarti ya, orang kudus ya. Jadi gini, yang pertama, dia kan harus kudus, maka dia nggak boleh menikah. Ini standarisasi apa ya? Bukan suatu standarisasi yang bagus. Kenapa? Menikah itu bukan dosa. Bukankah di saat pernikahan juga ada pengkudusan? Jadi ini suatu hal yang dalam mindset otaknya, berarti kalau menikah itu orang nggak kudus. Kenapa Nah, harus ini seperti untuk kayak manusia gitu sih? loh, ini tunggu ya. Kejadian 1 ayat 28 ini Allah memberkati mereka yang ciptaannya. Lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Jadi kalau ada teman-teman Kristen mensahkan laki-laki sama laki-laki yang sekarang kayak di Thailand ya, di mana itu ada cowoknya ganteng banget, terus ada lagi istrinya cowok, itu diberkati, eceknya di gereja. Oh, enyahlah kau dari hadapanku. Itulah kata Yesus. Makanya nanti ada dienyahkan di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu. Enyahlah kau dari hadapanku. Engkau memanggil aku Tuhan, tapi engkau mensahkan seperti itu. Sudah kularang, penuhilah bumi ini. Kalau disahkan laki-laki sama laki-laki, bagaimana mau beranak cucu? Itu di Iya. luar dari firman Tuhan yang benar. Lagi nggak ngomong Aku itu. Aku nanti dibenek lah ini lu. Aduh. Iya. lagi nggak ngomong masalah kayak gitu-gituan, nggak ngomong lagi bete, enggak. Yang kita bicarakan begini. Yesus itu kan nyuruh tuh untuk beranak cucu. Harusnya dia juga bisa mempraktekannya biar apa? Biar ada nanti buat pegangan umat-umat atau pengikut-pengikut dia selanjutnya, bagaimana cara dia menikah, hidup dalam rumah tangga, bagaimana dia menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, bagaimana cara dia menghidupi istri, bagaimana saat dia tuh berkomunikasi dengan istri, tutur katanya seperti apa, bagaimana cara dia menyambut istri. Nah, itu kan menjadi panduan itu. Itu lebih banyak manfaatnya daripada dia mati dalam keadaan jomblo, kan gitu. Nah, kenapa Yesus nyuruh orang tuh berani, tapi dia nggak berani untuk mempraktekkan gitu, Bu? Jawab. Iya. Iya kan itu tadi saya bilang kan dia itu bukan manusia yang mau menempati bumi ini. Dia hanya datang ke bumi ini hanya untuk misinya ada. Misi untuk menebus manusia ini dari kutuk dosa itu. Itunya misinya datang ke bumi. Bukan misinya untuk di dunia ini tinggal lalu beranak cucu. Bukan seperti itu. Dia yang memberikan aturan. Jadi dia hanya datang ke bumi ini ada misinya. Jadi jangan samakan Yesus dengan kita sekarang yang ada di bumi. Begitulah Pak Ustadz. Oh, saya bukan Ustadz. Kores nih Ustadz. Bukan. Jadi apa ya? Ketika Yesus itu tidak melakukan apa yang dia katakan, itu hanya terkesan cuma bahasa sekarang apa, omon-omon ya. Omon-omon aja sih. Itu yang pertama. Yang kedua, salah nggak sih kalau Yesus kawin?
Bu Diarni? Salah nggak sih kalau Salahkah Yesus kawin gitu? Ya kita nggak boleh membilang salah, benar. Karena itu tadi datangnya dia kan nggak misi mau kawin. Nah itu. Berarti Misinya boleh? nggak mau kawin. Nah itu. Berarti boleh? Itu aja jawabannya. Boleh kalau mau kawin kian dia bisa, kenapa enggak? Lebih Kira-kira- dari semua wanita ini pun bisa diambilnya, orang miliknya semuanya, suka-sukanya aturannya. Tapi itu nggak kudus yang seperti itu. Jadi dia mau mengajarkan manusia itu agar menjadi suci. Kalaupun Enggak, kita gini loh Bu Diarni, seolah-olah kalau Yesus nikah tuh dia nggak kudus. Kenapa sih pernikahan tuh seolah kayak merusak kekudusan seseorang tuh ada apa sih? Nah, dia juga bicara tentang pernikahan kok sewaktu dia di bumi ini. Iya, tapi seolah-olah gini loh, kalau Yesus nggak nikah maka dia nggak kudus. Emang salahnya pernikahan itu apa sih Bu Diarni? Kalau di bumi ini ya harus kita menikah karena untuk memenuhi bumi. Bukan. Nggak salah. Ketika tadi premisnya Bu Diarni, ketika Yesus itu nggak nikah, ketika Yesus itu nikah, maka dia nggak kudus lagi kan gitu. Apa sih emang pernikahan ada masalah apa sih hingga membuat orang itu tercemar gitu, nggak kudus? Itu kenapa emang? Karena dia kan misinya datang nggak mau nikah loh, kan udah aku bilang dari tadi. Atau siapa nggak mau nikah? Emang dia pernah Nah, ngomong nggak saya ada. datang ke dunia Nggak ada untuk tanya. saya datang ke dunia ini bukan untuk nikah. Emang dia pernah ada Iya. ngomong gitu? Di mana? Iya, tapi kan misinya datang bukan untuk menikah. Iya, di mana misinya dia datang ngomong kayak gitu? untuk Saya datang ke penebusan. dunia itu bukan untuk Penebusan. nikah. Misi Ada nggak? Yesus datang penebusan manusia dari kutuk dosa. Itu dia. Bukan Iya, ada misi nggak? mau menikah dia datang, enggak. Ya udah, kalau nggak ada ya udah, jangan Kalau diasumsikan, sudah- jangan kalau diasumsikan. sudah, jangan lagi kita ulang-ulang kalau sudah misi Yesus juga nggak mau menikah kok datang ke bumi ini. Kenapa Ya. kita tuntut dia mau menikah? Ya enggak, kan saya cuma nanya. Cuma premis Bu Diarni itu lucu. Ketika Yesus itu nikah, berarti dia udah nggak kudus lagi loh. Emang pernikahan itu membuat seseorang atau sesetuhan itu menjadi tercemar? Karena gini loh, tujuan pernikahan bertujuan untuk menciptakan kesatuan antara suami dan istri, di mana mereka menjadi satu daging, bukan lagi dua orang yang terpisah dan tinggal di bumi ini. Yesus kan bukan tinggal di bumi, dia Terus tinggal di mana dia? surga. Dia tempatnya di surga. Sekarang buktinya dia kan sekarang Matius Dia pernah ada di bumi 24 nggak? ayat 18, Yesus sekarang berkuasa di surga. Dia nggak ada tempatnya di bumi ini. Hanya dia datang, sebentarnya dia datang ke bumi ini untuk menebus manusia itu dari kutuk dosa itu. Menebus kutuk dosa waris itu dia tebus. Oh, saya ngerti. Berarti nanti dia akan melampiaskan itu di Wahyu 19 nomor 7 kan? Enggak, itu pun salah. Salah kalian Salah lagi. mengartikannya. Wahyu 19 ayat 7 bukan itu artinya. Artinya perkawinan anak domba bukan yang seperti itu, bukan ewe-ewe di surga nanti Yesus, bukan. Artinya perkawinan anak domba itu ibaratnya begini. Perkawinan anak domba itu diibaratkan seperti pernikahan, pesta pernikahan. Caranya begitulah menyambut kita umat-umat Kristen, gereja-gereja seluruh dunia yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang setia dan melakukan segala kehendaknya dengan kasih dan benar. Bu Diarni maka mau nanti dinikahin dia sama menyambut. Yesus? Apa? Bu Diarni mau dinikahin sama Yesus? Nggak ada menikah dengan Yesus kami. Dia menyambut kami nanti seperti pesta pernikahan loh. Kami Mana pengantinnya menyambut? nanti, seluruh umat manusia yang di bumi ini yang percaya, yang setia kepadanya, itulah yang disambutnya. Gitu maksudnya. Enggak, Bukan dalam Wahyu ewe-ewe. 19 enggak, bukan masa ewa-ewe itu kan. Bukan. Wahyu 19 nomor 7. Ini Iya. kan dari marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba anak domba. telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya Iya. itu pengikut Dia kan? Iya, iya. Nah. Pengantinnya seluruh umat Kristen yang Waduh. percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang berpakaian lenan halus. Maksudnya berpakaian lenan halus yang menuruti semua kehendaknya. Gitu. Berarti nanti Bu Diarni dinikahin sama Yesus? Bukan dinikah, bukan dinikah. Dikawinin. Sorry masalah sih. Bukan soalnya ini diksinya perkawinan sih, bukannya pernikahan. Iya, itu hanya Dikawinin sama Yesus. Kata apa sih? Metafora katanya. Kata Tahu metaforanya itu. dari mana? Tunggu ya. Taunya Apa dari sih mana? artinya? Bentar ya. Alegoris.
Alegori apa Perumpamaan. sih artinya? Perumpamaan. Perkawinan. eh, Perumpamaan. Kata kiasan loh, kata kiasan perkawinan anak domba melambangkan Yesus ini kan melambangkan anak domba. Kami umat-umat dilambangkan dengan gereja. Kami ini umat-umat gereja, ya. Nah, inilah nanti yang disambut nanti. Disambut. Jadi domba, jadi nanti anak domba nikahin gereja gitu. Itu perkataannya di situ, tapi dinikahi bukan seperti menikah seperti di bumi. Lalu masuk kamar, lalu buka baju, buka apa, ewek-ewek, bukan begitu. Nah, maksudnya di situ. Tahu cara bukan begitu emang gimana? Emang ibu udah kesana? Maksudnya begini, cara penyambutannya nanti kelak di akhir zaman diibaratkan dengan pernikahan. Itu dia. Jadi mempelainya kita Perkawinan bukan semuanya, pernikahan, perkawinan. perkawinan. Jadi kita semualah disambut nanti, disambut masuk ke kerajaannya. Lalu di sana bersuka cita, di sana tidak ada lagi susah, tidak ada lagi menderita penyakit begitu. Jadi kita nanti tertawa, bahagia bersama dengan Yesus, gitu maksudnya. Oh, jadi nanti Bu Dearni itu disambut sama pengantin pria atau anak domba ini Ya. kan? Gitu Yes. kan? Terus Bu Dearni itu pakai pakaian itu dong, pengantin dong. Iya, pakaian kain lenan halus. Kan baju kita nanti seperti yang kita lihat apa itu putih bersih, ya, putih bersih. Kalau Bagaimana? pas dikawinin itu nanti Bu Dearni berarti akan bertemu Yesus terus dikawinin gitu kan? Kita akan melihat wajah Tuhan kita itu dengan terang-terangan, wajah Yesus yang kami lihat. Itu. Aduh. Nah, luar Ibu biasa. bisa tahu itu wajah Yesus dari mana? Ya, dia kan memang sudah pernah datang ke bumi. Dia tahunya dari Firman mana? yang telah menjadi manusia, itulah Yesus. Enggak tahunya kalau itu datang ke Yesus bumi. dari mana? Taunya Ya, kalau tahunya itu itulah Yesus dari sejarah mana? mencatatkan, sejarah mencatatkan. Sejarah mencatatkan dengan banyak versi Yesus. Yesus yang Dan mana? murid-muridnya yang mencatatkan, termasuk Yohanes, Matius. Dan muridnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi muridnya yang terdekat adalah Yohanes, dan murid yang antara ke-12 itu Matius. Markus dan Lukas itu adalah di luar dari murid yang ke-12, termasuk dia murid pengikut gitu. Iya, kan sejarah itu menorehkan atau mencatatkan bahwa versi Yesus tuh banyak banget itu. Kira-kira dari yang itu yang mana yang benar? Ya, semua itu benar karena tujuannya satu. Contoh Semuanya seperti benar. disalib. Kalau Contoh seperti disalib. Ada melihat Yesus disalib dari jauh. Ada melihat Yesus disalibkan dari dekat, murid-muridnya. Tapi nyatanya Yesus disalib, gitu dia. Itu yang perlu kita tahu, gitu. Bukan. Bisa dari mana nih misalnya? Foto gambar Selamat Tung Tri. Nah, itu banyak banget. Dan bagaimana saya bisa tahu kalau ini tuh Selamat Tung Tri? Contoh seperti foto itu, ada mengatakan orang Papua, gambar Yesus jadi seorang Papua, kan gitu. Nah, itulah saking cintanya, karena dia orang Cina, digambarkannya lah Yesus itu dilukiskan seperti orang Cina. Nggak apa-apa dilukiskan seperti itu, tapi jangan disembah foto itu, nggak boleh. Itu dia. Enggak, Kenapa dia bermacam-macam? Karena seluruh umat manusia akan sujud kepada Yesus. Ada ayatnya di dalam Yesaya berapa itu ya? Sabat berganti sabat, seluruh umat manusia akan sujud di hadapanku, gitu. sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, kan gitu. Ini permasalahannya. Yes. Bukan dikatakan minggu berganti minggu, Jumat berganti Jumat, enggak. Sabat berganti sabat, seluruh umat manusia akan sujud di hadapanku. Itu. Amin. Iya, permasalahannya gini, ketika yang gua kenal tuh selama ini, misal saya orang Chinese gitu kan. Ya. Chinese ini Yesus ini mukanya seperti ini, gitu loh. Iya. Terus kalau yang hadir nampak di hadapan saya tuh bukan yang selama ini saya lihat itu tuh, gimana cara kita mengenalinya gitu loh. Dari bekas air wudhunya gitu misalnya. Cara mengenalinya, nanti kan kita kan inilah Tuhan kita yang kita tunggu-tunggu. Kata siapa? 25 ayat 9. Yesaya, Nabi Yesaya. Bukan Nabi, yang ngomong. Nabi Yesaya 25, bentar Bang. Nabi Yesaya 25 ayat 9 mengatakan, inilah Tuhan kita yang kita tunggu-tunggu. Inilah Elohim kita yang kita tunggu-tunggu. Marilah kita bermazmur, katanya. Wah, Akan kita dari lihat nanti. Yesaya ke Yesus 600-700 tahun itu bedanya. Maksudnya nanti kelak kita akan melihat Tuhan kita, kata Nabi Yesaya.
Akan kita lihat nanti wajah sama seperti teman-teman muslim di dalam Al-Quran surat Kiamat ayat 23. Kalian juga akan melihat wajah Allah Wujuhi itu yauma dengan idzin sebenarnya, nadhirah. suatu di surga. Ya al-qiyamah wujuhi Gitu. yauma idzin nadhirah gitu Sama. kan. Kami pun begitu, umat Kristen. Kami akan melihat Kalau wujud kami- Tuhan kami yang sebenarnya. Kalau kami Yesus. mudah cara melihat Tuhan kami itu bahwa dijelaskan nanti siapa kisi-kisinya. Kisi-kisinya kan laisa kamisli sayin wa huwa samiun basir. Artinya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Karena dia itu unik, nggak serupa dengan makhluk, maka kami akan mudah untuk mengidentifikasinya kan gitu. Nah, kebetulan Yesus itu kan serupa dengan makhluk, memang dia makhluk kan gitu, manusia. Nah, dia itu kan banyak tuh, siapapun dia tuh bisa jadi manusia yang mana aja kan gitu ya, karena dia tetap makhluk. Nah, itu cara ngebedainnya gimana nanti? Banyak banget soalnya lukisannya, fotonya gitu kan. Oh, nanti yang kita lihat itu ya hanya satu wajah. Itulah wajahnya sewaktu turun ke bumi, waktu lahir dari Bunda Maria. Nah, wajah itu yang kita lihat nanti yang di surga. Yang mana? Di surga. Yang mana? Wajah Yesus sewaktu lahir di Bethlehem. Iya, yang Itulah mana? nanti yang kita lihat. Yang mana? Apa? Yang mana? Apanya yang mana? Wajahnya yang mana? Ya itu nanti kita lihat wajah yang lahir sewaktu di bumi itu, dilahirkan Maria itu nanti yang kami lihat. Tuhan Yesus itu, wajahnya itu yang kami lihat. Jadi Loh, adapun emang orang Bu Diani yang pernah ngeliat wajah Yesus sehingga bisa yakin kalau sekali aku gitu? enggak, tapi Ya, kan terus- ada sejarah mencatat, Ya. sejarah mencatat bahwasanya Yesus lahir di Bethlehem Di Bethlehem. Bunda Maria. Dia gitu kan nggak Lalu- mungkin kan? Ini kan karena terlalu banyak nih, terlalu banyak yang menyerupai wajah Yesus gitu kan? Iya, Nah ini nih, yang kayak gini nih, yang mana gitu loh? Yesus tuh yang mana gitu? Itu nanti yang dilihat seluruh dunia, seluruh manusia. Itu Iya, yang mana lahir gitu? Yang di mana? Bethlehem, yang lahir di Bethlehem itu. Iya, yang lahir di Bethlehem itu yang mukanya Ya, seperti nanti apa? Nanti kita lihat setelah dia datang, bukan sekarang. Katanya di pernikahan ini kan masalah perkawinan anak domba, berarti nggak sekarang dong. Nanti dong. Pernikahan juga nanti kita lihat nanti perkawinan anak domba itu, Pak, dia menyambut kita, maka disitulah kita melihat wujud Yesus itu yang kita nggak tahu. Nah, yang dari Cina, yang dari Inggris, dari Amerika, mau dari Indonesia, mau dari tanah Batak, dari tanah Karo, Simalungun, dari manapun nanti segala penjuru seluruh bangsa akan sujud di hadapannya. Nanti kelak kita lihat, bukan sekarang. Iya, Itu dia. yang nyambut ibu tahu kalau itu Yesus dari mana? Mukanya Ya kan nanti dia datang, gimana sih? datang kemana? Datang menjemput kita umat manusia. Jemputin satu-satu. Semua kita nanti diangkat. Ini Di situ diangkat nih, kita set diangkat nih, oten-oten nih Kristen nih, set diangkat kan sama Yesus, set diangkat kemana? Ke surga. Bawa ke surga. Ke surga. Dari bumi naik ke surga gitu. Iya, dari bumi naik ke surga. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup, yang datang Yesus masih hidup orang, yang dia setia kepadanya, itu diangkat hidup-hidup. Apalagi yang mati dulu, mati, contoh kayak Bu Darni, mati di dalam Yesus dan setia kepadanya dan selalu melakukan dengan kasih di dalam hidupku. Iya, nanti aku dihidupkan dan akan dibawa ke kerajaannya. Ini Sama wajahnya yang mana? Belum ketahuan tapi kan masih Ya, ya nantilah, kira-kira setelah gambaran nanti. doang kan berarti kan? Ya, setelah nantilah kita kedatangannya itu, kita nggak tahu mau kapan dia datang, ya kita harus bersabar. Mulai Lah, sampai hari ini bukannya iblis juga bisa menyamar dalam terang, Bu? bisa menyamar dengan kalau nanti hari kiamat iblis kurasa udah dirantainya, dirantai Yesus yang merantai. Enggak ada perang naga. Wahyu 20 ayat 10, iblis dan nabi palsu itu akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah itu. Nanti akan dibuang itu iblis itu dan nabi palsu. Iya. Cek suara saya ada nggak sih? Nah itu. Ada ayatnya, Wahyu 20 ayat 10. Dan pengikutnya, iblis dan nabi palsu itu akan dibuang ke api neraka yang menyala-nyala, gitu. Ada ayatnya. Buka data ya di Bible ya,
bahwa kalian itu Kristen hidup secara kafir. Bible ini loh. Sementara orang-orang Yahudi nggak mau disebut kafir, kalian ya disebut kafir. Alhamdulillah. Kita buka data ya. Alot juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Moto. Assalamualaikum Anda. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif, Bunda Mila semuanya, Bunda Rahma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat tadi. Nih. Maaf. Ini hidup Selamat secara tahun kafir ya. Jadi kalau hidupnya bukan secara Yahudi itu disebut kafir. Nah dia. Ini minta naik lagi Bunda. Singa ompong dari Yahuda ini. Singa ompong. Biar sama Bang Ahi Moto, silakan Ahi. Mau makan dari tadi mau makan. Ayo Johan. Ahi Moto Iya, siap Bunda. sama si Joan ini silakan. Mau makan. Apa betul. tuh kalau sama dia? Kabur. Gak ada yang Takut. kabur. Ditakutkan ya Ahi Moto. Enggak lah, saya mah. Katanya dia singa Yehuda. Dari mana kok singa Yehuda? Singa ompong lah. Silakan Bang Adi. Bang Adi apa yang ingin ini? Beliau ini baik ya dari tadi. Silakan Bang Adi. Bang Adi sama Ahi Mutu. Aku izin makan dulu Ustaz. Lanjut. Iya. Iya Bang Adi. Shalom, shalom Bang Kirios. Salam. Iya. Gimana Bang Adi? Apa yang bisa kita diskusikan? Ya, kita tadi berdiskusi tentang Paulus. Jadi menurut Abang, Paulus itu bagaimana? Menurut saya Paulus itu berkontradiksi dengan ajaran Yesus. Kontradiksinya di mana? Di mana Bang ya kira-kira? Kontradiksinya di misal ya. Iya. Yesus kan tunduk hidup dalam hukum Torah. Dan dia praktisi Torah. Maka dia akan melakukan segala apapun yang tercantum di Torah, termasuk hal terkecil ialah sunat. Kan gitu. Dia disunatkan umur 8 hari sama keluarganya. Yesus itu bersunat. Terus dalam Galatia 5 nomor 2 di situ dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sama sekali diksi ini belum pernah keluar dari mulutnya Yesus. Bagaimana tanggapan Bang Adi? Iya Bang. Gimana menurut tanggapan Bang Adi? Iya benar bahwa Yesus itu disunat. Dan dia disunat kan masih dalam keadaannya sebagai seorang bayi. Ya kan? Umur 8 hari. Jadi di situ dia kan belum bisa melakukan satu
pembantahan apapun terhadap dirinya kan gitu kan, sehingga dia yang lahir sebagai anak manusia dan orang tuanya adalah hidup di bawah hukum Taurat, maka mereka sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat itu yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang taat kepada ajaran Allah Israel, maka mereka menyunatkan Yesus sebagai anaknya. Oke. Sudah Bang Adi? Iya udah Bang. Oke, jadi gini Bang. Yesus hidup itu kan bukan hanya dia kecil kan, tapi dia bertumbuh kan. Kecil, anak-anak, remaja, dewasa gitu kan. Dan selama masa pertumbuhan itu, masa progresivitasnya itu, sama sekali Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa diksi yang serupa dengan dengan Paulus, bahwa Yesus ini melarang untuk menyunatkan siapapun. Dan dalam sebentar, ini ada diksi yang menariknya. Diksi yang menariknya adalah, nah, dilihat di Galatia 5 nomor 2 yang tadi saya bawa. Di sini dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, kita semua tahu bahwa Yesus itu Kristus. Yesus itu Kristus. Nah, maka dengan suara siapa yang double ya? Kusnadi double, Kus. Enggak ada, normal Bang Mato. Enggak, tadi si Kusnadi itu double suaranya. Jadi dengan begitu, kalau kamu menyatakan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sayangnya, Yesus itu pun Kristus. Kan seperti itu. Jadi, Yesus juga bersunat. Hal yang disayangkan juga, Yesus itu bersunat. Kesimpulannya, gelar kekristusannya Yesus itu buat Yesus sendiri itu nggak berguna. Karena apa? Dia sunat. Gitu loh Bang Adi. Silakan. Oh, baik Bang, saya akan jelaskan. Iya. Galatia pasal 2, Galatia pasal 5 ayat yang kedua. Iya. Iya kan? Iya. Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu. Ya, maksudnya di sini ketika seseorang menyunatkan diri, ya kan, berarti dia masih hidup di bawah hukum yang disebut hukum Taurat. Nah, kalau dia masih hidup di bawah hukum Taurat, ya kan, berarti dia nggak hidup di dalam kasih karunia. Kalau nggak hidup di dalam kasih karunia, berarti arti kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini, dia tidak akan alami atau dia tidak akan memperoleh bagian di dalamnya. Karena itu juga kan ditegaskan dalam ayat yang keempat, Bang. Dari sebelum kita ke sana, Yesus Kristus itu hidup dalam hukum Taurat nggak, Bang? Ya, setuju hidup. Berarti dia hidup dalam tidak kasih karunia dong, Bang. Tadi kan Abang bilang barang siapa yang hidup dalam Taurat, berarti dia tidak hidup dalam kasih dan karunia. Nah, Yesus umur hidup dia tuh hidup dalam hukum Taurat, Bang. Ini gimana? Iya, dia hidup dalam hukum Taurat, tetapi dia kan ingin menyempurnakan, ya kan, dengan menyatakan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang yang hidup di zamannya, supaya terjadi peralihan ke depannya, peralihan dari kehidupan secara hukum Taurat menjadi kehidupan secara kasih karunia. Ah, di situ dia perbedaannya, Bang. Di mana Yesus bilang kayak gitu? Ya kalau dia tuh nggak mau membatalkan satu iota loh. Bukan menggantikan Torah itu dengan kasih karunia, enggak. Kasih karunia itu manifestasi dari Torah itu sendiri kan? Kenapa harus diganti-ganti? Iya, tetapi dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 kan di sana dituliskan, Bang.
Oh, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Di sana dituliskan, sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Gini bang. Kasih kasih karunia itu nanti Yosua 22 nomor 5. Di situ dijelaskan apa? Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yang mengasihi Tuhan Allahmu. Kasih itu seperti itu bang, bukan mengganti Taurat dengan hukum kasih. Enggak, Yesus nggak pernah berkata itu dalam Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Gak pernah tuh Yesus tuh ngebatalin hukum Taurat tuh, nggak pernah. Iya kan gini bang, Yesus datang dengan maksud penyelamatan. Ketika dia mengungkapkan semua melalui dirinya, maka kan maksudnya itu akan dibatalkan. Nah. Karena dengan dia menyatakan diri aja sebagai anak Allah, iya kan, dia udah mau dihakimi, iya kan. Jadi dia ingin menyatakan apa arti kehadirannya ke dunia ini menurut waktunya manusia. Kalau menurut waktunya manusia kan manusia ingin saat Yesus hadir semua udah diterangkan secara Gini loh bang, benderang. dalam tadi itu Markus 5 nomor 18 ya. Jangan dulu melebar. Yang tadi yang dikatakan Pak Kurios tadi, bahwa satu titik iota tidak akan coba baca baik-baik. Iya. Coba baca dulu yang tadi supaya nggak panjang-panjang melebar. Satu persatu kita bahas dulu. Boleh, silakan. Ya, oke. Yang tadi yang Bapak baca tadi gimana? Satu titik iota tidak akan coba ya. Di mana Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap bentar Pak ya. Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu terjadi apa Pak? Semuanya harus terlaksana, harus dilakukan. Sebelum semuanya terjadi itu kan cara kita untuk tidak cuma makanya nanti gini loh Pak. Pak Johan. Tunggu Pak, sebelum semuanya terjadi. Terjadi apa itu Pak? Semua dipraktekkan, makanya dalam Lukas 16 nomor 7 lebih mudah langit dan bumi lenyap. Terjadi sebelum dia disalib di kayu salib. Salib nggak ada urusannya sama salib, nggak ada urusannya. Taurat itu nggak mengenai tentang hukum penyaliban Yesus. Makanya dengar Pak, Tuhan kami mau menjelaskan, masa kamu yang menjelaskan? Coba Quran kami yang jelaskan, kamu. Loh, sini memang teks seperti itu. Lukas 16 nomor 7 lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal, gitu loh. Apanya yang digenapi? Apa yang digenapi? Udah hukum Taurat yang dibahas Pak Adi tadi, Pak Adi. Apanya? Jika kamu masih hidup dalam hukum Taurat, berarti kamu tidak hidup dalam kasih karunia. Yesus hidup dalam hukum Taurat selama dia hidup. Berarti dia selama ini Yesus itu hidup, berarti dia itu nggak hidup dengan penuh kasih karunia dong. Coba dikasih putar ya, Al-Quran kami yang menerangkan, kamu terima? Bukan, saya bukan menerang gini, nggak mau mutar balik dari Bible kamu, hanya penjelasanmu. Gitu, harus kalau kita menerangkan, bukan kamu. Kalau Quran gini. Menerangkan, sejauh apapun kami menerangkan. Oh, pantes. Kami tetap mendengar Quran, kami tetap mendengar apa keterangan kamu. Bukan kamu yang mendengar keterangan kami membahas. Tidak, saya hanya membantah narasi diksi kamu, Johan. Kamu bilang orang yang hidup dalam hukum Taurat itu berarti dia tuh tidak hidup dalam kasih karunia. Nah, Yesus setelah seumur hidupnya dia tuh hidup dalam hukum Taurat. Apakah dia tidak hidup dalam kasih karunia? Sama aja kamu tuh mengatakan bahwa Yesus ini selama hidupnya dia itu tidak hidup dalam kasih karunia karena apa? Dia tuh praktisi Taurat. Satu titik iota pun semuanya itu belum lenyap sebelum semuanya terjadi. Nah, terjadinya di mana? Di kayu salib. Yesus berkata terakhir, sudah genap.
ke dalam tanganmu. Kusra. Di mana di dalam hukum Taurat itu Yesus itu harus disalib itu di mana? Gimana? Di mana dalam 613 misfot Torah itu bahwa Yesus itu harus dihukum salib itu di mana? Aduh, Ulangan 21 ayat 23 dengar ya, Yesaya 53 itu semua itu nubuat. Satu-satu kita bahas. Yang mana? Bahas Yesaya 53 dia akan disalib. Yesaya 53. Nah, ya disalib, dia akan disalib di antara orang Nomor penjahat ada di situ. Dia disalib di antara kedua orang penjahat. yang mana? Yang mana? Sabar. Yesaya 53 baca Nomor kelima. Baca aja nomor 5. Bisa. Itu dari pertama bisa. Oke, gini ya. Terserah ayat. Kita baca Yesaya 53. Ya. Kita baca ya. Itu namanya Oke. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nomor 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Tuhan itu telah menimpakan dosa kepada Yesus. Ya, lanjut dulu. Nomor 7. Nomor 7. Dulu bernarasi ya. Nomor 7. Ini Iya. sabar. Nomor 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Nyata Yesus membuka mulutnya kan di depan Pontius Pilatus. Seperti anak domba yang dibawa ke ini kalau saya nyebut pembantaian ini kena benak ya. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Lagi-lagi dia itu ngomong sama Pontius Pilatus. Waktu di kayu salib, waktu dia berjalan memikul kayu salib sampai ke Bukit Golgota, dia bicara nggak? Jadi lanjut dulu lah. Jangan berasumsi lah. Loh, kok asumsi sih? Emang tulisannya kayak gitu kok. Dia di depan Pontius Pilatus dia membuka mulut nggak? Artinya dia tidak membuka mulut itu dari awal sampai akhir prosesi dia tuh tidak membuka mulut gitu loh, Johan. Ini orang memaksakan asumsinya. Karena apa? Nomor 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh. Keluh itu nggak bisa berkata-kata. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia ngobrol sama Pontius Pilatus. Dia berdoa kok supaya cawan ini berlalu. Tidak membela diri. Mengenai Pontius Pilatus itu waktu persidangan, bedakan waktu persidangan dengan sampai ke Bukit Golgota, bedakan, Pak. Ya udah, sampai di depan disalib dia ngomong apa? Eli Eli lama sabachthani. Dia membuka mulut gak itu? Belum selesai yang ayat tadi. Iya, ini kita membaca tentang membuka mulut. Di tiang salib dia ngomong Eli Eli lama sabachthani enggak? Yang diucapkan Maksudnya dia tidak membela diri. Dia ngomong Eli Eli lama sabachthani enggak? Tunggu aku jawab dulu. Iya, tetapi maksudnya dia tidak membela diri. Di sini nggak ada membela diri dalam Yesaya 53 nomor 7 nggak ada. Baca. Nggak ada di sini. Di sini mana membela dirinya? Dia baca lagi ke pembantaian. Artinya itu Iya, mana di sini membela dirinya mana? Kata-kata membela diri itu di mana di sini? maknanya. Jangan ditafsirin, jangan diasumsikan dong. Kalau lagi ke pembantaian. Yesaya 53 nomor 7 dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Di mana di sini dia? Membela diri. Mana di situ membela dirinya di mana? Tidak hanya literal. Jangan memasukkan kata-kata Anda sendiri ke dalam firman Tuhan katanya. Bukan, itu maknanya. Untuk yang lain-lain coba beda, itu maknanya. Tidak membela diri itu maknanya. Nih, Johan dikasih si Kusnadi diam dulu nih, coba. Gimana? Tadi bicara soal Eli Malaba Sabatani. Menurut itu ucapan Yesus atau nubuat? Pengendapan nubuat. Itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Mari kita lihat Mazmur 22, buka. Silahkan buka. Mazmur 22. Mazmur 22 nomor 2 kan? Sebentar, saya buka. Tahu saya. Atau mulai 1.
kita harus jangan memaksakan. Iya, tenang aja. Kenapa lu Dulu buat? ya, Joan, gantian. Saya udah baca aja. Iya, sabar John. Sabar. Di sini dalam Mazmur 22 nomor 2 ya. Mulai dari satu aja boleh kok. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Sebentar. Mulai ayat 1 supaya paham. Ya nih. Mulai ayat 1. Gitu. Sabar dong Joang, sabar ya. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Raisa di kala fajar, Rusa di kala fajar. Iya, langsung. Mazmur Daud. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru tetap. Lama sabatani. Sabar dulu. Sabar ya. Tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru. Nah, ini kondikte term yang dilakukan. Kalau ini nubuatan, berarti Yesus harus melakukan dalam kondisi ini. Dalam kondisi apa? Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi juga aku tenang. Harus dilakukan 2 waktu ini, siang dan malam. Yesus ngelakuin ini enggak? Dengar dulu. Yesus ngelakuin ini enggak? Apa yang diucapkan Yesus itu? Yesus ngelakuin ini enggak? Dengar dulu, Pak. Kamu yang harus dengar. Kamu dari tadi nyuruh orang dengar. Kamu bawa ayat, tapi ketika dibahas, kamu nggak mau gitu loh. Kenapa sih aneh banget sih orang-orang Kristen ini? Kamu kan tidak mengenal apa itu nubuat, makanya kan dengar Pak. Seruan. Nubuatan itu ada kisi-kisinya yang harus dipenuhi, ada syarat, ada termnya. Dengar dulu. Ada kondisi yang harus dipenuhi. Pada waktu siang dan pada waktu malam. Yesus itu ngomongnya pada saat kapan? Joan, Yesus itu ngomongnya pada saat kapan? Dengar dulu lah, masa kau yang menerangkan itu kamu kayak jadi si ibu tadi. Si ibu tadi siapa? Bilang kamu udah bilang, aku sudah bilang, apa masuk di akal kami nerangkan Quranmu, hadismu. Loh, kamu membantah Bible kamu sendiri loh. Bukan masalah kamu menerangkan, penerangan kamu itu, yang kamu jelaskan itu membantah diksi Bible kamu sendiri. Makanya kalau gitu jangan marah-marah kami apologet membahas-bahas Quranmu, hadis titik. Lo ngomong sana sama Christian Prince, sama orang-orang oten di sana, para penghujat Tritunggal sana. Loh, kenapa tantrum? Kamu yang membantah Bible kamu sendiri. Kok kami membantah? Kami yang justru nerangkan. Lihat nomor Mazmur 22 nomor 2 atau nomor 3-nya. Di sana dikatakan apa? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Pertanyaan balik dulu, aku tanya Quran. Nah, itu gimana? Enggak, itu gimana? Enggak, ini dulu belum selesai kok kamu sudah lompat. Mohon minta ampun Allah dan para malaikatnya memohon ampun. 987, pada siapa Allah mau berdoa? Pada siapa? Aku lihat kau menerangkan. Ini dulu Mazmur dulu. Tunggu aku. Kenapa? Ini kan ini firman Tuhan, malu. Allah dan para ini kenapa? Kalau kamu jelasinnya lompat-lompat. Si Allah minta ampun sama siapa coba? Si Allah minta ampun sama siapa? Kau bilang anjing. Yang sopan goblok. Kau pikir manusia Allah kayak dan para malaikat memohon ampun. babi. Kau ngomong apa tadi? Si Allah, emang itu manusia. Tolong kau. Ibnu Sopan Majah ngomong, Ustaz. 987. Ini kalau saya ngomong goblok-goblok, ini nggak sih? Rungkat nggak sih? Gak apa-apa, silakan. Belas pantun, gak apa. Saling belas pantun, gak apa. Nggak apa-apa ya, nggak rungkat ya. Gak apa-apa. Wah, anjing goblok. Ngomong si Allah lu. Allah minta mohon. Ngomong yang sopan lu. Ibnu Majah 987. Roh Kudus lu nggak disekolahin apa? Allah dan para malaikatnya memohon. Roh Kudus lu nggak disekolahin apa? Sudah jawab dulu lah. Sudah jawab dulu si Allah, narasimu benerin dulu. Emang gue udah tadi ngomong si incus. Majah 987. Allah dan para malaikatnya memohon. Ini oten ini mulutnya ini nggak disekolahin sama Roh Kudusnya nih. Ngomong nggak ada sopan-sopannya. Dikasih baik loh. Singa Yehuda, singa Yodit, tai. Si Allahmu. Astagfirullahaladzim. Ibnu Majah 987.
Allah dan para malaikatnya memohon ampun sama siapa sih Allah SWT? Jawab. Waduh, kok malah ke situ? Tuhanmu Udah. juga minta keselamatan kok. Iya, aku lihat dulu apa dia terima, aku yang nerangkan. Pasti dia yang nerangkan, Pak. Itu maksudnya. Bukan cara kau menerangkan, monyet. Cara kau ngomong bangsa. Jelas dia. Lu ngomongnya nggak sopan, Johan, goblok. Enggak, ini dia orang budak ini nggak mau denger nih. Turunkan aja si babi ini. Allah mau memohon ampun sama siapa? Diam kau. Maki-maki aja dia. Kita diamkan dia sampai turun. Maki-maki aja terus. Roh Kudus lu tuh nggak bisa apa-apa. Roh Kudus lu bisa nggak buka mute? Coba, Roh Kudus lu bisa nggak? Allah SWT. Bisa nggak Roh Kudus lu? Roh Kudus lu bisa apa di sini? Jadi pembantu Roh Kudus lu sini. Allah SWT. Bisa nggak Roh Kudus lu apa untuk bisa bikin lu bicara? Bisa nggak? Oten, goblok. Lu kamu jawab dulu, Bang. Kamu jawab. Ini Oten kayak begini semua nih. Ibnu Majah 98. Dan para malaikat. Tolol emang. Allah dan para malaikat. Astagfirullahaladzim. 9 Ibnu. Coba terangkan. Masih memohon ampun pada siapa? Terangkan. Emang tolol nih Oten nih. Udah terangkan. Itu Goblok. masih berdoa. Hati Allah dia masih berdoa. Merang tolol. Loh. Kan Tuhan oleh Diem dulu. Dia lagi Berisik nih. enggak Nih gue jawab, diem dulu, gue jawab. Goblok. Diem dulu, goblok. tadi masa Alkitab kami loh. Sini gue terangkan dulu, goblok. Berisik. Apa? Silahkan. Di situ bukan Allah itu berdoa memberikan rahmat itu situ. Sebentar. Itu diksinya pakai apa? Pakai isoluna itu. Bukan waduani gitu. Itu pakai isoluna tuh. Nih. Yaqulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'ala syafil awali. Di sini bukan menggunakan pakai kata solu, bukannya doa. Jelaskan lagi nanti oleh Ibnu Katsir. Imam Bukhari berkata Abu Aliyah berkata bahwa yang dimaksud dengan salawat dari Allah adalah pujian. Adalah sebuah pujian. Dan salawat dari para malaikat adalah doa. Tunjukkan Pakai data. Nah, tunjukkan KBBI. KBBI pakai tulisan Arab ini enggak? Mana KBBI KBBI pakai ini enggak? Mana KBBI pakai ini enggak? Nah, puji-pujian di Salawat itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Mentolol. akar kata salawat. Arti salawat itu apa? Arti salawat KBBI. Salawat. Sekarang so tahu kamu tuh, aduh, astagfirullahaladzim mau ngomongnya. Main aja. Ente main Om Kris. Selamat siang Om Kris. Ya, selamat siang. Arti salawat KBBI. Gantian. John istirahat dulu John. Nah, sekarang pertanyaannya kan jadi begini. Jangan dulu, biarin aja dulu buat mainan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini nih, ya. Wahyu 7 nomor 10. Dan dengan Wahyu 7 nomor 10, perhatikan. Nah. Dan dengan suara nyaring mereka berseru.
Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini keselamatan di sini maksudnya apa? Tuhan kalian tuh belum selamat. John. Kamu belum jawab kok Udah dijawab, saya udah jawab pakai data malah. Tuhan belum jawab. Ibnu Majah 987 udah pindah. Udah dijawab, udah dijawab. Kok benda-benda Double topik? suaranya. Ini nih gimana nih Wahyu 7 nomor 10, ada yang bisa jelasin nggak? Dia, Seridan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Allah nih apa maksudnya? Tuhan kalian belum selamat. Om Chris bisa membantu Om Chris? Jangan loncat sini sana membahasnya. Ya itu maksudnya keselamatan bagi Allah ya, kita semua yang menjadi memperoleh keselamatan di dalam Allah, sehingga dikatakan keselamatan bagi Allah, bukan Allah yang belum selamat. Di sini bukan diskusi, kalau gini bukan diskusi. Berisik. Namanya ada keluar. Sono keluar. Ya, jadi keselamatan bagi Allah bukan berarti itu Allah belum selamat. Keselamatan bagi Allah adalah kita semua yang akan tergabung di dalamnya. Udah ganti topik. Duh, masih apa ya? Masih emosi. Bentar. Nggak boleh emosi. Ya, ada yang mau kita bahas, Chris Walujan sama El Sadai. Ada yang bisa kita bahas? Halo El Sadai. Kita bahas tentang Selamat pagi. apa namanya? Siang, sore. berakhir. Dunia akan berakhir. Kenapa sih Apa yang kalian harus masih manusia persiapkan? Kenapa sih kalian masih menuhankan Yesus? Dasarnya apa kalian menuhankan Yesus itu apa dasarnya? Oke. Kok ada suara double ya dari tadi ya? Apa ya? Siapa ya? Kan memang Kenapa kami Apa itu menuhankan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu menjanjikan surga, menjanjikan keselamatan, menjanjikan Apa? menjanjikan sesuatu yang sangat mustahil untuk dipercaya manusia. Dasar Yesus itu Tuhan di mana? Sehingga kalian bisa menuhankan Dia. Oke, karena dasar Yesus itu sebagai Tuhan karena dia adalah roh daripada Elohim sendiri. Gitu. Dia roh. Roh yang menjadikan, rohnya yang diutus. Roh apa firman? Ya kan rohnya itu difirmankan untuk menyelamatkan umatnya. Dia roh apa firman? Ya kan difirmankan rohnya gitu. Difirmankan rohnya di mana? Oke. Coba lihat datanya. Nah, dalam Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak akan selama-lamanya di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Gitu. Iya, terus di sini kan berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di manusia karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini mengenai Adam. Betul. Apa hubungannya sama Yesus? Adam ini kan? Bukan, kan itu zaman Nabi Nuh. Wah, itu. Waktu zaman Nabi Nuh, Tuhan itu melenyapkan manusia. Ya. Nabi Nuh. Hanya yang tinggal hanya 8 orang. Iya, Nabi Nuh. Ya kan gitu. Nah, iya, gini. Di sini kan di Kejadian nomor 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi anak-anak Allah tuh, anak-anaknya Tuhan itu kan, dia tuh nyari pasangan kan, manusia yang cantik-cantik. Terus nomor 3 berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Apa hubungannya sama Yesus? Nah gitu ya. Itu nubuatan, Bang. Nubuatan di mana? Di mana Yesus itu di mana Yesus bilang tuh aku adalah roh tuh di mana? Oke. Nah gini. Kalau tentang bicara tentang aku adalah roh, bagaimana mungkin dia mengucapkan begitu sementara dia sudah menjadi manusia? Bang, kalau ngomong lidahnya jangan tekuk, Bang. Loh. Nah gini, kalau Tuhan Yesus mengatakan begitu sementara dia sudah datang menjadi manusia,
Bagaimana mungkin? Di mana Yesus itu bilang aku adalah roh? Di mana? Loh, kan sudah aku bilang Bang, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mengatakan begitu sementara dia datang dia menjadi manusia? Mabok tuak nih Ustaz Arif. Mabok tuak nih anak. Nah itu. Wah, Mabok tuak nih. roh Enggak, itu Bang Bang Dadana artinya. seperti itu, Bang Untung. Roh itu artinya Bang yang tidak dilihat oleh manusia. Moten kan harus kayak gini ya? Gitu. Moten harus kayak gini ya? Gitu cara pikirnya Bang. Contohnya gini Bang. Roh itu artinya Bang yang tidak bisa dilihat manusia secara kasat mata. Artinya karena Tuhan itu maha kuasa, dia mengurus rohnya menjadi kelihatan yang menjadi manusia. Elsa deh, di rumahmu ada salib gak? Di rumah saya Ada salib gak? di rumah saya gambar Tuhan Yesus yang ada. Ada salib gak? Nggak ada. Ya saya lebih ada. Hah? Ada. Ada lambang salib di rumah kamu ada? Hah? Di rumah kamu ada lambang salib gak? Ada. Ada. Di rumah Yesus ada lambang salib gak? Hah? Di rumah Yesus ada lambang salib gak? Nggak ada. Mau masuknya nggak paham saya. Di rumah kamu kan kamu gimana? Habib ini kok naik Habib. Saya jawab itu Habib. Pertanyaanmu Habib. Habib apa ini? Sini. Nabi Ayo, Muhammad ayo. tidak pernah mengaku menjadi orang Islam, katanya. Bantah pakai dalilnya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, sudah ya. Aku adalah orang Islam pertama pada masa itu. Dia nggak tahu Islam itu sebagai masdar, Muslim itu sebagai isim fa'il. Nggak tahu dia itu. Kata salam itu sebagai apa? Iya, Elsa deh. Iya. Di rumahmu kan ada salib. Ada. Di rumah Yesus kok nggak ada salib, kenapa? Oke. Panggilan kok Itu kebangetan ya. lambang yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sama kami, yaitu dengan kemuliaannya itu. Nah, itu pertawanannya. Apa sih? Galatia 3:13 apa? Galatia ayat 13. Galatia 3:13 apa? Galatia 3 ayat 13. Ya, baca. Kalau nggak naik aku Iya, bisukan iya, kau. Habib. Siapa ini? Habib Ladullah. Nah, yang harus abang tanyakan gini, di mana tertulis ada lambang, ya? Iya, saya cuma nanya. Saya nggak ngomong lambang di sana, enggak. Hah? Coba kamu jelasin Elsa deh. Bacain Galatia 3 nomor 13, coba kamu bacain. Ayat 13. Loh, apa hubungannya sama perkataan Tuhan Yesus? Kan itu di Galatia. Itu firman Tuhan, bukan Galatia 3 nomor 13. Penjelasan firman Tuhan. Coba bacain Galatia 3 nomor 13. Pusing gua ngomong nggak mau kayak kena setan keder. Galatia berapa? 3 nomor 13. Oke, gini, Galatia 3 ayat 13. Oke, ya bacakan ini ya. Ayat 13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu yang salib. Yang kayu itu. Abang tanyakan. Jadi salib itu lambang kutukan nggak? Lambang kutukan. Lambang kutukan nggak? Oke, kutukan dalam arti apa dulu? Dalam arti apapun itu. Oke, ini. Memang bang, artinya kutuk itu bang. Ketika kita pada zaman Adam,
Ketika dia belum memakan buah itu bang, nah dia kan kekal kan gitu. Ketika dia sudah memakan buah itu, dia berdosa melanggar perintah Elohim. Makanya Mabok dia anak. menjadi, dengar dulu bang, biar paham bang ini, dia menjadi akan mengalami kematian. Kematian kan gitu. Terus Makanya dosa waris itu adalah kematian. Itulah kutuk dosa. Kematian itu. Semua manusia bang pasti mati. Itulah dosa waris. Supaya salib kita itu lambang kekal, kutub Bang. nggak? Hah? Salib itu lambang kutub nggak? Duh, kan pertanyaan kutuk yang bagaimana dulu kan gitu. Mau kutuk apapun itu juga gimana? Boleh aku jawab? Boleh aku jawab? Silakan Hasam. Oke, baik. Aku jawab ya. Ya Hasam. Yang dikatakan kenapa Yesus itu kan mati terkutuk sesuai dengan Galatia 3 ya, yang tadi dibacakan kan? Ya. Jadi begini teman-teman ya, kenapa dia sebut dia terkutuk di antara para yang terkutuk? Karena dia tergolong para, waktu disalibkan tergolong di antara orang-orang yang terkutuk itu. Jadi dia mati sebagai dalam keadaan yang Ini sinyal saya yang putus-putus apa siapa ya? Halo, halo. Cek, cek. Halo, halo. ini ya cek. Dengar nggak suaraku? Ini sinyal saya jaringanku ini, putus-putus. Bentar lagi jaringanku ini. Jaringan saya apa kamu yang Iya putus-putus? jaringanku bang, jaringanku ini, makanya nge-lag ini jaringanku. Cuaca gini lagi hujan buruk banget nih. Ya, tapi ini udah jelas nggak? Ini udah Ya, jelas. udah jelas. Coba Oke, baik saya jawab ya. Dia mengambil kutuk itu bang, bukan dia yang jelas kan? Iya jelas, jelas. Jadi yang dikatakan terkutuk itu Yesus mengambil kutuk. Iya, jadi Yesus mengambil kutuk karena dia tergolong di antara para pemberontak yang mati di salib itu bang. Jadi dia yang mengambil kutuk itu untuk menyelamatkan kita. Di Makanya mana dia penjelasan terkutuk itu? lah orang yang digantung kayu salib. Penjelasan abang tadi Jadi ada begini, di Bang. kitab yang mana bang? Oke, baik. Kalau kita melihat ntar aku cari ya. Kalau aku cari dulu, karena aku nggak bawa Alkitab di sini, kebetulan perangkatku lagi satu aja ini. Ya udah cari aja dulu nggak apa-apa. Karena aku di lokasi kerja. Ya, cari dulu. Ya, aku bisa buka cuma perangkatku satu nih bang. Jadi sorry minta maaf ya. Cuma aku bisa menjelaskannya saja. Karena dia itu kenapa terkutuk, bukan dikatakan terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk itu bang. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk, Allah mengutuk dia. Di mana kesalahan Yesus? Saya bertanya ulang lagi kan, di mana membuktikan bahwa ada kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk? Kan pasti tidak dijawab. Tidak bisa kita menjawab di mana mencari. Gini bang, gini. Dalam Galatia 3 dia tidak berdosa di sana. Iya, nih Galatia 3 nomor 13. Kristus Ya, telah coba baca menebus baik-baik. kita. Kristus telah menebus Iya. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang pertama, diksi yang pertama adalah Taurat itu sebuah kutukan. Itu diksi yang pertama. Yang kedua, baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Sebentar. Iya. Karena sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul. Yang pertama, Taurat itu kutukan. Yang kedua, siapapun yang tergantung di tiang salib, maka dia posisinya akan terkutuk. Bukan terkutuk, tapi dikutuk. Itu istilahnya bukan terkutuk bang, tapi dia mengambil kutuk itu. Maksudnya begini bang, di dalam dia yang mengambil rupa seorang hamba itu kan sama setara dengan kita, ya kan? Jadi dia itu tergolong di antara para orang pemberontak waktu disalib itu kan pada zaman dahulu kan. Jangan asumsi bang. Orang waktu kena hukum, bukan bang, tapi itu salib itu merupakan lambang penderitaan. Lambang kutukan atau lambang penderitaan? Lambang penderitaan Tuhan kami bang, bukan lambang kutukan. Di mana? Loh, Galatia 3 nomor 13 kok terkutuklah orang yang digantung di kayu salib kok.
Iya, itu diberitakan kepada para pemberontak yang disalib pada zaman dahulu. Tetapi Yesus ini mengambil kutuk untuk mengalahkan maut itu, karena dia tergolong di antara para pemberontak itu. Kalau kita dikatakan Yesus itu terkutuk, di manakah bukti kesalahan Yesus? Berarti Yesus itu tunggu dong. Saya pernah tanya, karena ini kan yang dinarasi Suma kan, aku pernah naik di Komal Suma, aku pernah tanya si Suma, kalau kau bisa katakan bahwa Yesus itu mati terkutuk, katakan satu jawaban saja kesalahan Yesus, buktikan kepada saya bahwa Kesalahan Yesus ngambil domba, ngambil keledai, kau ngambil domba, ngambil keledai. Udah dipulangin belum? Ngambil keledai orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngobrak-ngabrik dagangan. Begini bang, Dagangan orang di Beit Hamikdas. itu bukan dia mengambil keledai, tetapi dia katakan itu di mana di surat itu, katakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan memerlukannya. Itu di ayat itu kan, berarti dia sudah tahu bahwa Tuhan memerlukannya. Ini berarti Tuhan memerlukan, berarti dia bukan mencuri. Iya kan, bukan mengambil keledai begitu saja, tetapi Tuhan memerlukannya. Kalau ada yang menemukan, bilang katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya, bukan Yesus mencuri. Kalau Yesus mencuri, dia kesana langsung dia mencuri itu keledai. Tetapi dia katakan kepada orang, kalau jika ada orang yang punya, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan memerlukannya. Ya kan? Jadi kita mesti paham di situ ayat. Jadi jangan kita langsung membaca cuma satu ayat, Bang. Nih, gini. Sini di Matius 21. Matius 21 nomor 2. Pesannya Yesus nih kepada dua orang muridnya. Ya. Iya. Pesannya Yesus nih. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Ya kan? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Nomor 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ada nggak dia mengembalikannya? Iya. Aduh, noise. Noise. Dubbing ini. Dubbing. Tikus gimana? Aduh, Asyem noise. Atau ada yang mau jawab nih? Ini dosa Yesus nih belum dipulangin nih. Noise ya? Atau ada yang mau jawab nih? Siapa yang noise ini? Ini dosa Yesus nih belum dipulangin nih. Ya kamu lah. Kamu noise, Hasem. Hasem noise. Bila kamu percaya Yesus curi keledai, tidak ada apa-apa yang saya mau diskusi dengan kamu. Hasem turun dulu, mau naik lagi. Macam mana saya mau diskusi dengan orang yang percaya Yesus curi keledai? Gini tikus, yang pertama, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Jadi Tuhan itu bergantung kepada makhluk. Terus dia ngomong lagi, ia akan segera mengembalikannya. Kapan Yesus itu ngembaliin keledai? Halo. Sadai. Hasem kalau ngopi kamu nanti noise lagi, doubling lagi. Hasem. Jaringanku di sini, Bang. Jadi kalau aku sebentar ini ntar noise lagi. Enggak, sudah noise. Tapi jangan keluar TikTok. Nanti noise. Iya, maksudnya kalau aku keluar, makanya kan di sini ya. Kalau aku keluar berarti noise. Jangan keluar lagi. Ya jangan keluar lagi dah. Ayo silakan dilanjut.
Iya, jadi di situ tidak menjelaskan bahwa nanti Tuhan mengembalikannya. Sebab begini bang, karena di situ tentu pasti mereka mengembalikannya, karena tidak tertulis kan. Iya, di mana? Ada Bang Suma di bawah. Tentu Mana? pasti mereka mengembalikannya. Karena kalau memang mereka mencuri, berarti maksud tujuan apa keledai itu? Kalau memang masih ada di Yesus, berarti keledai itu masih ada di tangan Yesus. Kan tidak ada Yesus pegang keledai itu sehingga sampai dia menderita. Berarti keledai itu pasti mereka pulangkan, karena situ tidak tertulis. Gini. Ini Yesus buat ngambil keledai itu kan Karena Tuhan akan mengembalikannya kembali. gini. Ini Yesus ngambil keledai itu kan demi untuk nubuatin Zakaria nomor 9. Zakaria 9 nomor 9 kan gitu. Nah, Yesus itu nyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke suatu kampung. Dan di situ kata Yesus itu ada seekor keledai betina sama anaknya. Berarti Yesus sebelumnya udah pernah gambar nih, udah pernah melihat atau pernah menyelidiki rumah tersebut. Oh, ini ada keledai betina sama anaknya. Terus Yesus bilang apa? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Buat apa? Itu keledai di rumah orang. Itu keledai itu propertinya orang. Buat apa nyuruh kedua muridnya, bukannya memberikan contoh yang baik, malah nyuruh 2 orang muridnya untuk ngambil keledai orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak gentleman? Ambil sendiri aja keledai, yang apa nyuruh-nyuruh? Betul. Sekarang saya begini bang, karena keledai itu mungkin tidak ada pemiliknya, karena di situ tidak tertulis bahwa keledai itu pemiliknya siapa atau siapa pemilik keledai itu. Ya kan kita tidak ada tertulis di situ bahwa siapa yang pemilik keledai itu. Nggak ada namanya pemilik keledai itu. Nggak ada. Bukan gini bang, bukan berarti keledai itu nggak ada pemiliknya lantas itu menjadi milik kita, lantas bisa kita ambil. Itu nggak begitu bang. Pasti kalau memang mungkin keledai liar atau keledai apa yang ada tertulis di situ, mungkin keledai liar, sebab yang dikatakan di situ coba dibaca baik-baik. Nggak ada keledai liar, tulisannya nggak ada. Jika ada Tuhan yang punya keledai itu, berarti nggak ada yang punya keledai itu. Tapi jika ada yang Tuhan yang punya keledai itu, katakanlah Tuhan akan mengembalikannya. Berarti prosesnya Yesus tuh nggak tahu itu keledai ada yang punya atau tidak. Maka dia mau wanti-wanti. Kalau ada yang menegur kamu, artinya ada yang mempunyai atau ada orang yang tahu. Oh, ini keledainya si Hasem nih. Kok kamu bawa sih? Gitu kan? Terus murid-muridnya disuruh bilang apa? Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Itu kan dikatakan begini. Jika ada orang yang menemukan, katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya. Berarti pemilik keledai ini siapa pemilik keledai ini? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, berarti keledai apa itu keledai liar kah? Atau nggak ada pemiliknya? Berarti kalau dia dapatkan keledai itu, ada orang yang punya keledai itu, berarti katakanlah Tuhan memerlukannya. Gini, begitu Bang. Kalau itu keledai liar, ya. Mungkin kalau ada. Tunggu dulu, Hasem. Pasti Tunggu kalau dulu. orang yang punya keledai itu pasti kalau. Duh, sinyal saya apa sih ini gimana sih? Salah. Ngapain kau pencuri keledai saya? Tapi kan ngapain kau ambil keledai saya? Ya kan, Hasem. Kita bukan orang yang punya keledai. Diksinya seperti ini ya, diksinya ya. Kalau ini keledai liar atau jika ini keledai tidak ada yang mempunyai, diksinya itu nggak begini. Tetapi ini diksinya, narasi dalam Bible dikatakan apa? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Berarti apa? Keledai itu tertambat atau sedang diikat. Kalau itu keledai liar nggak mungkin. Iya, coba baca baik-baik. Coba pahami ayat. Baca baik-baik gimana? Anda yang harus memahami kok saya. Kalau memang ada orang yang punya keledai itu, pasti dikatakan kepada orang yang punya keledai itu. Ini kita bicara mau dia punya, ada yang punya atau tidak, itu bukan masalah. Permasalahannya indikasinya adanya gini. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jika lepaskanlah keledai itu, berarti yang pertama, entah keledai itu tertambat, yang kedua, entah keledai itu sedang dikurung, yang ketiga, mungkin keledai itu
ada di suatu tempat yang memang tuannya atau yang punya itu sedang memisahkan, misalnya rumah dengan kandang itu kan berbeda. Berarti dia ada di suatu tempat tertentu, gitu loh. Kalau seperti itu kondisinya, berarti keledai itu ada yang punya. Kenapa Yesus itu sudah mewanti-wanti? Kalau ada yang negor kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Yang pertama, Yesus itu nggak gentleman. Kenapa dia nggak ngambil sendiri? Bukan nggak gentleman, bukan bang. Tapi begini, dikatakan begini, kalau ada yang punya kan, berarti itu tidak ada yang punya. Kalau ada yang memerlukannya, katakanlah Tuhan, kalau ada yang mendapatkan orang yang punya, katakanlah kepada orang yang punya itu Tuhan memerlukannya. Tetapi ini menyatakan bahwa tidak ada di situ Tuhan keledai itu. Aduh, sinyalnya parah. Mungkin ini ada yang bisa dia sinyalnya kok ini parah. Diskusi dengan banget. Ada yang bisa. Ada yang bisa itu nggak sih? Ada yang bisa diskusi dengan sinyal baik nggak sih? Elsadeh, ganti dia kamu ya. Hasyim, kamu diam dulu. Elsadeh. Oke. Pertanyaan apa bang? Pertanyaan kamu nggak nyimak dari tadi. Oke, ya dulu yang pertanyaan saya dapat menjawab gitu. Ini ketika tadi ditanya sama teman Kristen, apa dosa Yesus? Kan gitu ya. Saya bilang gampang, menginginkan keledai orang. Yang pertama dalam Matius 21 nomor 2 sampai nomor 3. Isinya Matius 21 nomor 2 dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Yang pertama, Yesus sudah tahu tuh di sana tuh ada seekor keledai betina dan anaknya. Berarti minimal Yesus udah ngegambar-gambar gitu kan, udah pernah menyelidiki oh nih di sebelah kampung sini atau di rumah sini ternyata ada keledai ya. Oke. Ini itu yang pertama. Yang kedua, belum. Yang kedua, diksi atau narasi dalam Bible itu mengatakan apa? Menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Berarti keledai betina ini sedang diikat. Lanjut, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi betina yang sudah tertambat itu talinya harus dilepaskan. Entah tali, entah kekangan, pokoknya harus dilepaskan keledai itu. Terus bawalah keduanya kepadaku. Jadi dua-duanya tuh harus dibawa tuh. Harus dibawa tuh. Nah, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, kalau ada orang yang negur, woi, mau dibawa kemana tuh keledai? Yesus menyuruh apa kepada murid-muridnya? Suruh bilang, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Ini Tuhan model apa yang seperti ini? Oke, sudah bisa tanggapi bang? Sudah. Oke bang ya, terima kasih membawa ayat itu bang. Itu pertanyaan yang bagus, sangat bagus menurut saya hari ini bang. Tuhan Yesus mengatakan begitu bahwasanya dia memerlukan keledai untuk menggenapi hukum Taurat. Di mana bang tertulis? Kita baca bangnya. Zakaria 9 nomor 9. Bukan situ bang. Nah ini di dalam kejadian kejadian 49 ayat 11. Kita baca bangnya sama-samanya. Ia menembat keledainya pada pokok anggur dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Itu bahwasanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi itu hukum Taurat. Bahwasanya dikatakan di sini bahwa supaya manusia tahu, supaya masyarakat sudah bahwasanya tongkat kerajaan yang sudah Setalif ada yang lain nggak? Pusing pala saya bener. Datang. Di dalam ada hotel yang lain nggak sih? Beneran deh. Di dalam kejadian 49 ini beneran nggak ada hotel lain apa ini? Tongkat kerja nggak kasih nama saya apa nih? Dari ini Hasyim, jangan keluar. Tongkat pemerintahan dari antara kakinya.
supaya masyarakat ya yang ada di situ mengetahui bahwasanya tongkat kerajaan yang sudah dijanjikan oleh Elohim itu sudah datang. Itu. Bahwasanya Tuhan Yesus telah mengenal. Keledainya dipulangin nggak itu? Keledainya dipulangin nggak tuh? Elsari, itu keledainya itu dipulangin atau tidak? Kan itu kan ciptaan Tuhan. Masa dipulangin atau tidak? Iya. Itu kan yang ada di dunia ini, Bang. Itu hak milik Tuhan. Waktu abang kesi borong-borong. Tunggu Elsari. Misal, ada presiden. Menyuruh ajudannya 2. Iya. Terus presiden berkata kepada ajudannya, "Wahai ajudan, di sana ada tertambat itu keledai betina sama anaknya. Bawa ke sini ya, tapi jangan dicolok-colok dulu. Bawa ke sini. Kalau ada yang bilang, ada yang negor, ada yang bilang apapun itu bilang presiden memelukanya. Ia akan segera mengembalikannya." Nah gini Bang, kalau kira-kira itu menzolimi hak rakyat atau tidak? Jadi dengar dulu Bang. Kalau kita bicara tentang presiden Bang, presiden itu Bang untuk rakyat dan untuk dari rakyat untuk rakyat kan gitu artinya. Iya. Kalau kita bicara tentang Tuhan Bang ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini dan segala isinya untuk keperluan manusia. Ya, dan apabila Tuhan meminta sama kita dengan cara apa? Dengan cara contohnya kita ada suatu contohnya kita berapologet. Ya, kita jual lah contohnya ke kerbau kita untuk apologet kan itu keperluan Tuhan juga. Itu artinya bahwasanya artinya gini, perbedaannya gini, kita menjual kerbau kita itu kerbau milik kita sendiri, bukan hasil colongan orang. Betul. Bukan hasil ngambil atau menzolimi haknya orang. Itu yang pertama. Jadi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, ini konsep dalam Islam ya. Allah itu suci, maka dia itu suka yang suci-suci. Maksudnya dia itu suka yang bersih-bersih, termasuk dari harta yang kita amalkan. Itu kalau dalam konsep Islam. Kalau dalam konsep Tuhan yang asli saya nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bilang Tuhan memerlukannya, kenapa dia sebagai Tuhan itu nggak nyiptain sendiri sih kalau dia buat dia? Kenapa harus menzolimi hambanya gitu, menzolimi umatnya, menzolimi manusia? Pakai dia tuh ngambil keledai orang lain gitu. Untuk apa? Kalau presiden dari rakyat untuk rakyat. Nah harusnya seorang Tuhan itu dari manusia untuk manusia gitu kan? Karena kan Tuhan kalian manusia. Jadi harusnya tuh Tuhan itu memberikan kontribusi untuk manusia. Karena dia juga manusia. Dia kan ngalamin tuh proses dari manusia dan dia tahu rasanya jadi manusia seperti apa kan gitu. Nah, kenapa dia itu malah tanda kutip mengingini barang saudaranya? Nah gini Bang. Berarti Abang nggak nangkap dari dia gini. Bahwasanya Bang, gini. Kita logikanya gini Bang. Kita punya contohnya. Kita punya yang dari Tuhan kan pasti juga untuk Tuhan. Dengan cara apa kan gitu, untuk memuliakan namanya. Lagi demikian juga Tuhan Yesus Bang, dia meminta keledai Bang untuk menggenapi hukum Taurat yang ada di Kejadian 49 ayat 11. Di Kejadian 49 ayat 11 suruh nyuri keledai enggak? Kejadian 49 nomor 11 suruh nyuri keledai enggak? Kan Tuhan itu telah menubuatkan bahwasanya yang dijanjikan itu, tongkat kerajaan yang dijanjikan itu akan menembakkan keledai pada pohon anggur. Kan harus tergenapi itu. Nah, bahwasanya supaya manusia tahu bahwasanya tongkat kerajaan yang sudah dijanjikan oleh sang sumber itu telah datang. Gini, Kejadian 49 nomor 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Yang pertama, Kejadian 49 nomor 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan.
Jadi tugasnya Yesus itu bukan untuk ngambil keledai yang tertambat, tapi untuk menambatkan keledainya dan anaknya. Bukan untuk ngambil. Artinya Ridwan, menambatkan dalam arti Ridwan bahwasanya keledainya yang dijanjikan itu adalah hak milik Tuhan, kembali pada Tuhan. Di mana? Itu artinya. Di mana? Ayatnya di mana? Nah, di Wakrionan. Ayatnya baru mulak lagi. Nah, masuknya lagi ini. Baru mulak. Dikatakan begini, Pak. Kalau dikatakan menggenapi, Bang, menggenapi hukum Taurat ini kan Di mana itu ayatnya? Mejua-jua. Di mana itu ayatnya? Ayat 11. Itu sudah itu. Artinya di situ bahwasanya dalam melayani Tuhan itu harus capek pala. Nggak ada yang lain nih otaknya nih. Bahwasanya Sadai, harga itu di sana sekarang beras kilo berapa? Kalau per kilo sih hampir 23.000. Terus ya. Sekarang di sana lagi musim apa? Sadai tinggal di mana sih? Medannya di mana sih? Oh, saya sekarang tinggal di Ciborong-borong. Waktu abang nana terang borong. Kayak gitu ya? Nah itu lagi musim apa sekarang? Lagi musim padi. Padi diapain? Ya dipanen lah. Udah berapa panen sekarang petani di Ciborong-borong? Ya musim padi sekarang. Makanya sekarang dari situ ke Danau Toba jauh nggak sih? Ya, dekat lah, paling dua jaman lah. Danau Toba tuh dingin nggak? Nggak pala dingin, nah situ lah sejuk. Oh, suka mancing nggak di sana? Ada ikannya di Danau Toba ada? Banyak sih ikan, tapi kita harus pakai jala, pakai yang modern, bagaimana pancingan nggak dapat.